Pak Lin, Anda hanya punya waktu kurang dari sebulan lagi. Sebagai seorang penyeberang waktu, aku hidup makmur berkat ingatan dari kehidupan sebelumnya. Berumah tangga, berkarir, tapi semua berubah saat putriku berusia 5 tahun. Kanker otak. Stadium akhir. Ayo kita bercerai. Apa? Bercerai? Uang untuk pengobatanku sudah habis. Rumah juga sudah digadaikan. Kau judi lagi? Lagi pula kanker tidak bisa disembuhkan, hasilnya sama saja berapapun uang yang dikeluarkan. Apalagi masih membawa beban seperti itu. Kau tidak boleh menahanku, kita harus bercerai. Anak ikutmu, jangan halangi aku menikah lagi. Meng-Meng kan anak kandungmu sendiri. Kalau aku mati, dia bagaimana? Bagaimana dia bisa hidup? Hidup matinya apa urusanku? Pokoknya sudah diputuskan begitu. Jangan cari aku lagi nanti. Ayah. Mana ibu? Sudah 3 hari dia tidak pulang. Aku telepon dia, disuruhnya aku menjauh. Kenapa ibu tidak mau aku lagi? Apa Meng-Meng melakukan kesalahan? Apa aku sebencinya itu bagi ibu? Kalau aku ungkapkan kebenaran, Meng-Meng pasti jadi rendah diri. Aku tidak bisa beritahu, ini salah ayah. Ayah kalah judi, memaksa ibumu bayar utang. Bahkan memukulnya, ibumu tidak tahan akhirnya pergi. Meng-Meng, ibumu adalah ibu terbaik di dunia. Dia sangat menyayangimu. Ini salah ayah, ayah minta maaf padamu. Dalam semalam, aku kehilangan segalanya. Demi putriku, aku harus berusaha bertahan hidup. Merencanakan masa depannya. Aku sudah siapkan semua jalan untuk Meng-Meng. Membuatnya menjadi bintang yang paling bersinar. Tapi untuk membangun rasa percaya dirinya, aku tidak beritahu semua ini. Biar dia merasa semuanya diraihnya sendiri. Dan aku adalah ayah yang tidak berguna. Meng-Meng. Meng-Meng, kau jemput ayah? Mimpi apa? Ini mobil mewah jutaan, kau pantas? Meng-Meng, kau mau apa? Hisap. Meng-Meng, ayah besarkan kau sendirian. Kenapa kau perlakukan ayah seperti ini? Jangan merengek lagi. Kalau bukan karenamu, ibu tidak akan meninggalkanku. Aku juga tidak akan butuh 3 tahun untuk mencapai titik ini. Selama 3 tahun ini, apa kau pernah membantuku sedikit pun? Kau tidak hanya mengecewakanku, tapi juga ibuku. Kau benar-benar membuatku jijik. Meng-Meng. Diam. Aku tidak mau dengar. Besok di acara bintang, aku akan diumumkan sebagai Ratu 3 Dunia, film, TV, dan musik. Saat itu, Bos Shang dari Huaxia Film akan memberiku penghargaan sendiri. Itu hari aku mencapai puncak. Kebetulan itu juga hari ayah. Kuharap kau bisa hadir. Sebelum mati. Bisa melihat terakhir kali putriku di puncak kejayaan. Aku akan mati tanpa penyesalan. Kak Lin, besok acara penghargaan penuh bintang. Yang hadir semua orang penting. Dia orang kampungan. Mungkin tidak pantas. Lagi pula bukankah kau benci dia? Justru karena itu dia harus datang. Kenapa? Besok aku jadi sorotan dunia. Bukan cuma biar dia lihat betapa jauhnya jarak kita sekarang. Aku juga akan di hari ayah ini, di depan semua orang. Ungkap satu persatu kejahatannya. Mempermalukannya di depan umum.
Aku ingin semua orang di dunia tahu. Dia sama sekali tidak pantas jadi ayah. Ini kue mangga favoritmu. Aku oleskan sedikit. Tuan Lin, uang atau kekuasaan, kau tidak pernah kekurangan. Kenapa masih tinggal di tempat seperti ini? Disinilah Meng Meng dibesarkan. Aku tidak tega. Lagi pula aku tidak punya banyak waktu lagi. Bisa pergi dari sini, aku sudah puas. Aku sudah datangkan tim medis terbaik di dunia. Pasti bisa sembuhkan penyakitmu. Jangan khawatir. Terus berobat cuma memperpanjang hidup beberapa hari. Lebih baik lihat Meng Meng dengan tenang. Alasan aku bantu kalian, agar setelah aku pergi, bisa membantu Meng Meng. Sejak Lin Qimeng umur 18 tahun, kau terus membuka jalan untuknya, bawa dia selangkah demi selangkah. Hingga jadi bintang paling cemerlang. Tapi bantuanmu padanya, dia tidak tahu sama sekali. Kami merasa kau terlalu teraniaya. Iya, dia tidak hanya tidak berterima kasih, tapi anggap kau beban, bahkan musuh. Kau harus beritahu dia semuanya. Meng Meng sejak kecil tidak punya ibu. Memberontak itu wajar. Sebagai seorang ayah, apa salahnya jika nama buruk itu jatuh padaku? Jika semua ini diberitahukan padanya, pencapaiannya hari ini. Bukan karena usahanya sendiri, melainkan karena bantuan diam-diam dariku. Maka kepercayaan diri yang dibangunnya selama bertahun-tahun akan hancur semuanya. Tapi, Tuan Lin, Kasih sayang ayah tak perlu banyak kata. Kalian tahu betapa pentingnya upacara bintang besok bagi Meng Meng. Kalian semua tahu, kan? seperti perintah Anda, besok kami akan mewakili otoritas tertinggi dari dunia hiburan untuk hadir. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Lin Qimeng. Setelah besok, dia akan menjadi satu-satunya ratu film, lagu, dan drama di Dacia. Baiklah, tidak ada hal lain, silakan kembali. Kalau bukan karena bantuan Tuan Lin, hanya dengan kemampuan Lin Qimeng sendiri, dia sama sekali tidak layak berada di posisinya hari ini. Tuan Lin telah berkorban diam-diam. Namun yang didapatnya justru kesalahpahaman dan cibiran dari Lin Qimeng. Waktu Tuan Lin tidak banyak lagi, kami sebagai bawahan tidak bisa membiarkan Tuan Lin mati dengan penuh kesalahan. Maksudmu, kita manfaatkan upacara bintang besok untuk mengungkapkan semua yang telah dilakukan Tuan Lin kepada publik. Menyampaikan kebenaran pada semua orang. Ya, sampaikan kebenaran pada semua orang. Biar Lin Qimeng tahu segala sesuatu yang Tuan Lin lakukan diam-diam di belakang layar. Ngapain? Ini dilarang parkir, minggir sana cepat. Ngapain? Sudah bilang di sini dilarang parkir, kok masih parkir di sini? Bukan, yang naik mobil bisa parkir. Motor listrikku ini kok nggak boleh? Yang naik mobil mewah, pasti orang penting. Naik motor listrik jelek, mau diperlakukan baik, kau pantes? Aku datang untuk ikut upacara bintang. Omong kosong, kau mau ikut upacara bintang. Coba lihat diri sendiri di kaca, kayak apa rupanya, minggir sana cepat. Aku diundang oleh Nona Lin Qimeng. Kalau kau nggak mau cari masalah, coba kau lihat. Benar juga. Diam di sini. Jangan pergi kemana-mana sebelum aku kembali. Nona Lin, ada orang bawa undangan ini. Katanya diundang oleh Nona Lin. Kak Lin, Iya, aku yang undang. Kalau gitu aku akan persilakan dia masuk. Apakah aku bilang dia boleh masuk sekarang? Biarkan dia menunggu, biarkan dia masuk setelah 1 jam lagi. Tapi di luar sangat panas, dia kan tamu kehormatan. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, ya? Orang ini, entah bagaimana menyinggung Nona Lin. Kelihatannya kondisinya juga tidak terlalu baik, cuaca sepanas ini. Terpapar sinar matahari selama ini, kemungkinan dia musuh Nona Lin. Apakah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Masuklah. Terima kasih.
Nona Lin, saya wartawan Desia. Apakah Anda punya waktu untuk lakukan wawancara khusus tokoh terkenal tahun ini? Nona Lin, saya punya investasi film lebih dari 10 miliar. Bisakah minta Anda menjadi pemeran utama wanita, Nona Lin? Hollywood secara khusus mengundang Anda untuk berperan sebagai pemeran utama wanita nomor pertama dalam sejarah. Apakah Anda tertarik untuk berbincang? Kak Lin, dia sudah datang. Aku tahu. Kelihatannya wajahnya sangat buruk. Apakah dia sakit? Pantas saja, peringatan kecil saja sudah membuatnya sejengkal ini. Benar-benar tidak berguna. Lalu apakah kita harus pergi ke sana? Tidak perlu, biarkan dia melihat bagaimana sekarang aku dikelilingi banyak orang. Sedangkan dia seperti sampah yang tidak peduli siapapun. Hanya bisa di sudut melihat ke atas ke cahaya saya. Menyaksikan perbedaan kita berdua sekarang ini. Kak Lin, lihat cepat. Bos Hang dan yang lainnya menguasai hidup semua orang di industri hiburan Dayasia. Tidak menyangka mereka begitu menghargai saya. Sampai pantas mereka datang sendiri ke sini. Kak Lin, masa depanmu pasti cerah sekali. Bos Zhang. Tuan Lin, apakah Anda tidak apa-apa? Kenapa Bos Hang dan yang lainnya pergi ke arah Lin Yang? Kak Lin, bukannya kamu bilang, Lin Yang itu orang yang tidak berguna. Orang rendahan? Bagaimana bisa dia kenal ketiga orang itu? Tuan Lin, apakah Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lin Kimeng ini, ayahnya sendiri datang ke acara. Terlalu banyak mengatur duduk di sudut. Kondisi Anda sangat buruk. Bagaimana kalau kami bantu Anda turun istirahat? Tidak perlu. Aku ingin di sisa waktu hidupku ini melihat Meng Meng beberapa kali lagi. Mengapa Anda harus seperti ini, Tuan Lin? Wajah Anda lebih buruk daripada kemarin. Apakah Lin Kimeng lagi? Bos Hang, Sutradara Yo, Raja Lu. Tidak menyangka kalian bisa datang sendiri. Saya sangat terhormat. Maaf kalau kurang sambutan. Yang kau kurang sambut adalah ayahmu sendiri. Kau bicara jelek tentangku pada mereka. Meng Meng. Aku tidak. Kalau bukan karena memakai namaku untuk menipu. Mana mungkin ketiga orang ini mau memandangmu. Pak Zhang, maaf, kata-katanya sebelumnya. Jangan dimasukkan ke hati. Cukup. Dia kan ayahmu. Pak Zhang tidak tahu, walau dia ayahku. Dia tak pernah menjalankan kewajiban sebagai ayah. Sekarang dia cuma mau memanfaatkan hubungan denganku. Untuk menarik perhatian kalian. Jangan sampai tertipu olehnya. Bangsat, kau tahu Lin. Meng Meng, kau salah paham. Aku agak kurang enak badan. Ketiga orang ini baik hati menjengukku. Simpan saja akting burukmu itu. Kau pikir aku akan kasihan padamu? Lucu sekali. Ku beritahu, kalau nanti ketahuan lagi. Kau pakai namaku untuk menipu, tak akan ku biarin. Pak Zhang, upacara mulai segera, maaf tak bisa temani. Nanti selesai aku datang bersulang. Pak Lin, Lin Kimeng ini keterlaluan. Meng Meng bertahun-tahun ini menderita banyak bersamaku. Aku tak menyalahkannya. Dia hari ini undang aku datang. Artinya dia masih ingat aku sudah puas. Meng Meng. Hari ini bisa lihat kau jadi pusat perhatian. Usaha setengah hidupku terbayar sudah. Harapanku setelah aku mati. Dunia ini bisa memperlakukanmu dengan baik. Wartawan sudah diatur? Wartawan dari media besar semua sudah diatur. Baik. Di hadapan 6 miliar orang sedunia. Akan kuungkap topeng buruknya, hidupnya yang busuk dan busuk ini. Akan terpapar sepenuhnya di bawah sinar matahari. Lin Yang, siap dicaci maki ribuan orang? Ini hadiah hari ayah untukmu. Selamat datang di upacara bintang tahunan. Sekarang izinkan saya perkenalkan dengan megah. Pemeran utama upacara ini, usianya baru 25 tahun. Menyabet berbagai penghargaan dalam dan luar negeri. Aktris terbaik Oscar. Penyanyi wanita terbaik Grammy, satu-satunya peraih Grand Slam sepanjang sejarah. Dia artis wanita terhebat abad ke-21. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, Lin Kimeng. Ratu. Nona Lin, di dunia film, televisi, dan musik, kini Anda telah mencapai prestasi yang tak tertandingi. Bisa dibilang, Anda adalah ratu segalanya yang tak tertandingi sepanjang masa. Jadi, semua orang penasaran, Anda begitu sukses, begitu hebat. Faktor apa yang mendorong Anda hingga mencapai titik ini? Karena kebencian. Apa? Benar. Tepat karena kebencianku terhadap ayah. Yang mendorongku selangkah demi selangkah hingga hari ini. Alasanku mengatakan ini adalah karena ayahku.
Seorang yang sangat egois dan sangat hina. Ada apa dengan Ratu Lin ini? Bagaimanapun juga, Lin yang adalah ayahnya sendiri. Ya, mengutuk ayah sendiri di depan umum, ini tidak benar kan? Sejak kecil aku hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Aku memiliki seorang ibu yang sangat menyayangiku. Tapi karena egoisme dan kebodohan ayahku, semua uang keluarga dihabiskan. Bahkan dia memukuli ibuku. Saat aku berusia 5 tahun, dia memukul ibuku hingga pergi. Menurut kalian, orang seperti ini pantas menjadi ayahku? Apa? Menghabiskan semua uang keluarga dan memukul ibu Ratu Lin hingga pergi? Ternyata ayah Ratu Lin adalah seorang bajingan. Karena pengaruh ayahku, nilai akademiku sangat buruk. Tapi untungnya, bakat musikku sangat tinggi. Suatu kali seorang pencari bakat datang untuk merekrutku, mengatakan bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan. Masuk ke dunia hiburan. Awalnya kupikir hidupku yang suram akan dipenuhi cahaya. Tapi ayahku hanya menggunakan kata-kata yang paling menghina untuk mengejek dan merendahkanku. Bahkan dia merobek kontrakku. Hampir menghancurkan impianku menjadi bintang. Tanpa bantuan perusahaan hiburan, aku sangat kesulitan. Tapi berkat usahaku yang tak kenal lelah, akhirnya aku terkenal lewat akting. Aku membencinya. Sekarang, di depan semua orang, aku akan membuka topeng buruknya, mengumumkan kejahatannya kepada publik. Memutuskan hubungan ayah anak. Aku ingin semua orang tahu. Memiliki ayah seperti dia sangat memalukan. Ratu Lin ini ternyata memiliki ayah yang begitu jahat. Ini benar-benar binatang. Bahkan lebih buruk dari binatang. Ratu Lin sangat tidak mudah. Berkembang menjadi bunga indah di tengah lumpur. Memiliki anak perempuan yang begitu hebat, tapi tidak tahu menghargai. Alasan aku mengatakan semua ini hari ini, selain untuk memutuskan hubungan ayah anak dengannya, juga ingin memberitahu semua orang satu hal. Meskipun kamu memiliki ayah yang menyebalkan, kamu juga bisa sukses dengan kekuatanmu sendiri. Sangat menyentuh, Lin Tianho. Meski mendapat perlakuan yang sangat tidak adil, masih ingin memberi kekuatan pada orang lain. Luar biasa. Nona Lin, apakah ayahmu juga hadir di sini? Mari kita sambut ayah tercinta saya, Lin Yang. Meng Meng, kamu mengundangku ke sini hanya untuk mempermalukanku? Kalau kamu masih punya nyali, naiklah sendiri. Dia berani juga datang ke sini. Punya anak perempuan yang baik, tapi tidak dihargai. Kamu tidak layak jadi orang tua. Inilah pendidikan orang tua di Tiongkok. Dibandingkan dengan Barat, ini sampah. Kalau Nona Lin tumbuh di Barat, dia pasti akan lebih hebat dari sekarang. Tiongkok memang kalah di semua hal. Menyia-nyiakan bakat yang begitu baik. Meng Meng, Tuan Lin, jangan bergerak. Biar kami yang urus. Keterlaluan. Lin Qimeng sama sekali tidak tahu siapa yang membuatnya seperti sekarang. Tuan Lin, sudah waktunya memberitahunya yang sebenarnya. tak disangka, 20 tahun berjuang. Hanya mendapat kebencian dari Meng Meng. Aku tidak peduli bagaimana orang lain melihatku. Atau bagaimana Meng Meng salah paham padaku. Dia tetap anak perempuanku. Jika ini bisa memperkuat keyakinannya. Sebagai ayah, aku rela. Baik, aku akan naik panggung. Tuan Lin. Bermain apa, Lin Yang? Ini lihat orang dalam keadaan seperti ini, supaya dikasihani? Rupanya kamu si ayah brengsek itu. Untung Nona Lin tidak terpengaruh olehmu. Kalau tidak, kamu akan jadi penjahat sepanjang masa. Masih pura-pura sakit. Lebih baik cepat mati. Lin Yang, jangan pura-pura. Hadiah hari ayah dariku. Kamu suka? Lin Qimeng. Dia ayahmu. Kalau kamu masih punya hati nurani, tidak seharusnya bicara seperti itu pada ayahmu. Orang brengsek seperti dia tidak layak jadi ayahku. Lin Qimeng, kamu sama sekali tidak mengerti segala yang telah Tuan Lin lakukan untukmu. Tuan Lin adalah ayah terhebat di dunia. Kamu brengsek, tega menipu Bosyo dan yang lain. Benar-benar brengsek. Saya tidak punya. Diam. Tuan Zhang, sutradara Yo, meskipun kalian adalah pemimpin di dunia hiburan, tetapi kalian memang tidak memahami situasi. Dia hanyalah seorang pecundang. Jangan tertipu olehnya. Kamu adalah putrinya, darah dagingnya sendiri. Layak atau tidaknya dia, bukan kamu yang menentukan. Kamu salah, justru karena aku putrinya. Maka tidak ada yang lebih berhak dariku. Pertumbuhanku. Dia tidak pernah memberikan sedikit pun bantuan. Dia adalah pecundang sejati. Nona Lin, kami mendukungmu. Pecundang seperti dia memang pantas dicaci. Sebelum aku berusia 18 tahun, hidupku tidak memiliki cahaya dan harapan. Masa depan gelap dan suram. Kalau bukan karena bakat seni yang luar biasa, menciptakan sayap tak terlihat yang viral di internet, dan masuk dunia hiburan,
mengubah nasib. Kalau tidak, aku sudah hancur karenanya. Maksudmu, ayahmu menghambatmu. Dan kamu mengandalkan kemampuan sendiri untuk keluar dari lumpur. Ya, kalau bukan karena bakatku yang unggul, kepribadianku yang kuat, mana mungkin ada kesuksesan hari ini. Sedangkan dia sebagai ayah, tidak pernah memberiku sedikit pun bantuan. Bahkan berusaha menarikku ke dalam lumpur, menjadi seperti dirinya. Benar, pencapaian luar biasa Nona Lin hari ini. Semua berkat usahanya sendiri, sulit dibayangkan. Dalam lingkungan tumbuh yang begitu buruk. Orang lain mungkin sudah hancur. Nona Lin di masa kecil yang menyedihkan, tetap bisa bangkit. Menjadi bintang yang dikagumi semua, dia legenda sejati. Nona Lin seharusnya bersinar, tapi karena ayahnya yang bodoh, membuatnya tertahan bertahun-tahun. Kalau saja dia ditemukan bakatnya lebih awal, pencapaiannya pasti jauh lebih tinggi. Saat Nona Lin berusia 18 tahun, dengan sayap tak terlihat langsung meledak, viral global. Hidupnya memang tak biasa. Raja Lu, sekarang kamu paham? Hari ini semuaku adalah hasil usahaku sendiri meraih peluang. Sedangkan dia hanya sampah yang menghambatku. Dalam kesulitan dan tekanan seperti itu, masih bisa menciptakan sayap tak terlihat. Lagu yang begitu cerah dan positif harus diakui. Bakat musik Nona Lin bukan hanya luar biasa, tapi juga memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ya, Nona Lin sangat tidak mudah. Sayap tak terlihat berdampak besar pada industri musik Mandarin. Mungkin 20 tahun ke depan, sulit ada yang bisa menyaingi. Apalagi ini adalah lagu yang diciptakan Nona Lin saat berusia 18 tahun. Karya lagu ini. Pasti semua penasaran, bagaimana Nona Lin dalam kondisi yang sangat gelap bisa menciptakan lagu ini? Saat kecil dulu, bayangan ayah terlalu besar bagiku. Setelah ibu pergi, dia mabuk setiap hari. Pulang tengah malam, memukul dan memarahiku. Aku sangat takut. Putus asa. Sering kupikir, seharusnya masa depanku lebih cerah dan indah. Andai aku punya sayap tak kasat mata, membawaku terbang dari kegelapan ini, betapa baiknya. Ayah, kenapa minum lagi? Ayah minum perlu izinmu? Kebetulan habis, belikan 2 botol. Kenapa ayah orang lain begitu baik? Pulang bisa menikmati kehangatan keluarga. Aku harus tahan makianmu, bahkan belikan minuman. Aku ayahmu, belikan 2 botol minuman saja kenapa? Lepas headphone jelekmu itu. Mainan jelek ini terus. Sudah berapa kali kukatakan? Kalau kulihat lagi, kuhancurkan semuanya. Kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? Kenapa punya ayah seperti ini? Aku pantas dapat keluarga yang lebih baik. Orang tua yang lebih penyayang. Aku pasti bisa lepas dari ini. Aku muak dengan ayah yang buruk ini. Muak dengan hidup yang gelap ini. Tapi saat itu, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menulis lagu yang memotivasiku. Jadi kuciptakan sayap tak kasat mata. Saat pertama dengar, hanya terasa cerah dan positif. Ada pengalaman pahit seperti ini. Astaga, lingkungan tumbuh Nona Lin ternyata begitu buruk. Tumbuh dalam kesulitan, tapi masih bisa bangkit. Sungguh luar biasa. Bahkan menulis mahakarya abadi seperti ini. Bisa dibilang jenius langka, tak ada tandingannya. Lin Kimeng, kau pikir dengan usiamu yang 18 tahun saat itu, bisa menulis sayap tak kasat mata, lagu fenomenal seperti ini? Raja Lu, faktanya memang aku yang menulisnya. Kau salah. Lagu ini ditulis ayahmu untukmu, Tuan Lin. Maaf, kali ini aku tak bisa patuh lagi. Aku akan ungkap semua kebenaran. Kau tak seharusnya menderita begitu besar. Bagaimana mungkin? Benar, bakat musik Nona Lin sudah dikenal dunia. Bisa menulis seperti ini, sementara ayahnya tidak hanya kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga jatuh ke dalam kecanduan alkohol, sama sekali tidak memiliki bakat musik. Saya sama sekali tidak percaya dia bisa menulis lagu seperti ini. Raja Lu adalah raja nomor 1 di industri musik Mandarin saat ini. Dilihat dari pencapaian musiknya, bahkan lebih tinggi dari Nona Lin. Tapi mengapa dia mengatakan sayap tak terlihat? Raja Lu, lihat penampilannya, apakah dia seperti orang yang bisa menulis lagu ini? Tidak peduli seberapa keras kau membelanya, tidak ada gunanya. Kau tahu, teknologi ekstraksi memori yang baru saja dikembangkan berulang lama ini? Ekstraksi memori adalah mengekstraksi dan menonton memori dalam dari otak manusia. Kau ingin mengekstraksi memori Paman Lin? Benar. Lin Yang, sudah siap menerima penghakiman? Tidak, jangan. Kenapa? Kau takut? Ayah mau apa saja, tolong jangan putar, oke? Lin Kimeng, aku sama sekali tidak menyangka kau akan memperlakukan Paman Lin seperti ini. Tapi kebetulan, Paman Lin, biarkan dia melihat kebenarannya. Raja Lu, kurasa kau tertipu terlalu dalam. Lin Yang, untuk menghancurkan aku,
Berapa banyak fitnah yang kau ucapkan tentangku? Kak Lin, memori telah sepenuhnya diekstraksi. Putar. Tidak, jangan. Hasil ujian hari ini keluar, nilainya sangat buruk. Teman-teman sekelas mengejekku. Hidupku di masa depan pasti gelap, menjadi kutu busuk. Aku sangat ingin mengubah semua ini. Jika aku bisa menjadi bintang besar, membuat semua orang bersorak untukku, betapa indahnya. Sayangnya aku tidak punya kemampuan ini. Aku bahkan tidak bisa menulis setengah lirik pun. Meng Meng, maaf, ini salah ayah. Karena kau sangat suka menyanyi. Maka ayah akan membantumu menjadi bintang paling cemerlang, membuat semua orang menyukaimu, membuatmu menyanyikan dirimu yang paling percaya diri. Bagaimana ini? Apakah Raja Lu mengatakan yang sebenarnya? Dan tampaknya, Lin Yang sangat baik kepada Ratu Lin. Dulu nilai Nona Lin sangat buruk, dan karena kepergian ibunya, harga dirinya sangat terpukul, terjerumus dalam penderitaan dan kebingungan. Paman Lin tidak tega melihat putrinya jatuh. Untuk membantunya mendapatkan kembali kepercayaan diri, dia memutuskan untuk menuliskan sebuah lagu untuknya. Dan dari sinilah dimulai. Paman Lin dengan tangannya sendiri membuka jalan bintang untuk putrinya. Raja Lu, sekarang mengambil kesimpulan masih terlalu dini, bukan? Meng Meng, jangan diputar lagi. Berhenti dong, lihatkan semua. Si imut ini panik minta ampun. Lanjutkan putarnya. Nyanyian dari mana tuh? Kamu lagi nyanyi ya? Mana mungkin aku bisa nyanyi? Udah dibilang, mana mungkin kamu bisa nyanyi? Terus tadi musik yang aku dengar itu apa dong? Jangan-jangan aku yang bikin di mimpi. Siapa suruh pegang gitar aku? Papa lihat kamu tidur jadi aku. Jangan pura-pura peduli sama aku. Udah mau lihat wajah palsu lu? Bukan itu maksud Papa. Udah cukup. Aku beda sama laki lemah kayak lu. Aku pasti bakal jadi bintang, dipuja-puja orang. Nanti, aku bisa putus hubungan sama lu total. Meng Meng, kalau mau jadi artis, Papa bisa bantu. Gak butuh bantuan lu. Di mimpi aja aku bisa bikin lagu secantik itu. Itu bukti bakat musikku langka banget. Dengan pandangan sempit lu, cuma bakal jadi beban. Kasih gitarnya. Lagi mikir gimana ngasih lirik ke Meng Meng. Kayaknya sekarang gak perlu khawatir. Akhirnya selesai juga. Lu masuk buat apa? Meng Meng, Papa gak nyangka bakatmu setinggi itu. Emang gimana? Lu kira aku sama kayak lu? Hidup kayak sampah gitu? Meng Meng, jangan bilang gitu ke Papa dong. Diam. Keluar. Ternyata lagu pertama hidupku begini asalnya. Apa-apaan ini? Sayap tak terlihat. Beneran dia yang nulis ternyata. Gak ada hubungannya sama sekali sama Lina. Lagu penuh harapan dan semangat kayak gini. Ternyata dari tangan si imut. Kelihatannya kebetulan semua, tapi ternyata lu yang atur. Biar aku nulis lagu ini, tingkatkan kepercayaan diriku. Lagu Sayap tak terlihat ini sebenarnya ditulis Pak Lin buat anak perempuannya. Buat jadi langkah pertama dia ke dunia bintang. Tapi gak nyangka didengar Lina waktu tidur. Dia salah kira itu bakat alami, ditulis di mimpi. Pak Lin cuma bisa diam, gak mau patahin semangat anaknya. Dan justru karena lagu inilah, memang membuka pintu menuju dunia hiburan. Tapi justru karena itu, dia jadi sombong, bahkan bertekad. Mau pakai lagu ini sebagai alat untuk lepas dari ayah yang dianggap beban. Betul. Ayahmu berkorban untukmu, diam-diam mendukung di belakang. Bahkan saat kamu menjiplak karyanya, dia tak mengeluh. Tapi kamu, anggap dia beban, musuh bebuyutan. Kamu bilang dia brengsek, tak layak jadi ayahmu. Dia tak pernah berbuat salah padamu. Lin Kimeng. Sekarang, apa kamu menyesal? Ingin ambil ingatan ayah Lin. Dihina jutaan orang. Sekarang, yang dipermalukan adalah kamu. Jenius muda apa? Tanpa ayah Lin, kamu bukan apa-apa. Sekarang kamu tahu kenapa ayah Lin halangi kamu.
Ambil ingatan, itu untuk beri kamu harga diri terakhir. Apa Lin Tianho salah sangka pada Lin Yang? Kalau benar begitu, Lin Yang bukan brengsek, tapi juga ayah terhebat di dunia. Lagu ini mana mungkin kamu yang tulis? Meng. Aku cuma mau bantu kamu. Brengsek egois kayak kamu, mana mungkin mau bantu aku? Kalau bukan bantu, apalagi? Kalau ayah Lin mau untung sendiri. Kenapa dia tak nyanyi lagu ini sendiri? Mana mungkin ada kamu sekarang? Alasan dia tak nyanyi sendiri, karena dia cuma bisa ciptakan satu lagu ini. Tak punya bakat apa-apa. Dia cuma takut ketahuan aja. Dia cuma manfaatkan Kak Lin buat citra gadis jenius cari uang. Tapi dia tak sangka, Kak Lin benar-benar jenius. Kak Lin, semua prestasimu sekarang, karena usaha sendiri, tak ada hubungan dengan dia. Dulu kamu pikir begitu kan? Aku tidak. Walaupun lagu ini kamu yang tulis, terus? Tetap tak bisa ubah fakta kamu brengsek. Ingat gak, setelah lagu ini tenar, kamu sobek kontrak scoutku, hancurkan karirku? Iya, kalau Lin Yang benar sayang Lin Tianho. Kenapa dia rampas harapan pertamanya terkenal? Bikin dia hampir di blacklist dunia hiburan. Lin Yang memang brengsek. Kita tak bisa karena dia kebetulan kasih Lin Tianho satu lagu. Lalu ubah sifat aslinya yang brengsek. Semua ini kamu sengaja balas dendam padaku, kan? Kamu pikir aku menjiplak lagumu? Jadi kamu mau menghancurkanku, merobek kontrak scout yang diberikan padaku. Membuat mimpiku menjadi bintang hancur seketika. Sejak itu, aku tak pernah lagi memanggilmu sebagai ayah. Karena kamu memang tak pantas. Bahkan lebih buruk dari binatang. Kalau bukan karena dia merobek kontrak scout itu. Prestasi Lin Tianho takkan cuma segini. Merobek kontrak itu dulu. Sebenarnya untuk kebaikanmu sendiri. Dia merusak kontrakku demi kebaikanku? Kalau bukan karena dia, aku sudah lama bisa terbang tinggi. Kamu sama sekali tak paham apa yang terjadi. Kenapa? Takut? Kalau begitu, tolong katakan padaku. Si manis ini merobek kontrak scoutku. Bagaimana caranya itu untuk kebaikanku, Zhang Yu? Lanjutkan ekstraksi memori. Tunggu sebentar, maaf Miss Lin. Setelah acara kami tayang, ada seorang pria menghubungi kami. Dia adalah orang yang pertama kali menemukanmu dulu. Scout terkenal Qin Haiji. Sekarang dia sudah datang ke lokasi acara kami. Ada beberapa hal yang ingin dia katakan padamu. Boleh minta dia naik panggung? Boleh. Mari sambut Scout terkenal Qin Haiji. Lin Yang, kamu sudah tua. Guru Qin. Rupanya dia adalah Qin Haiji yang terkenal itu. Dulu dia yang menemukan Lin Qimeng. Mendorong Lin Qimeng ke publik. Kalau bukan karena dia, mungkin Lin Qimeng sampai sekarang masih terpendam. Bisa menemukan Lin Qimeng di tengah kerumunan orang adalah bakat yang luar biasa. Tapi untuk apa dia ke sini? Tuan Lin, lama tak berjumpa. Kenapa kamu datang? Masih perlu ditanya? Tentu untuk mengecammu. Menyaksikan momen perbuatan manismu terbongkar. Dulu Guru Qin menemukanku. Memberikanku kontrak perusahaan hiburan. Kamu yang merobek semua ini, kamu yang mengusirnya dari rumah. Guru Qin, bagus sekali Anda bisa datang. Raja Lu, sekarang kalian tahu. Kalian ditipu oleh si manis ini, kan? Guru Qin sebagai pihak yang terlibat saja sudah tak tahan. Guru Qin, dulu aku sangat berterima kasih padamu. Sekarang juga. Terima kasih sudah membantuku, Lin Yang. Sekarang, pernahkah kamu sedikit pun introspeksi? Semua yang tahu kebenaran. Semua orang menganggapmu seperti tikus di jalan. Semua orang mau membunuhmu. Meng. Ayah tahu dia salah, biarkan dia pergi dengan tenang. Bolehkah? Apa? Merasa bersalah? Kembali ke sana. Tuan Lin. Lin Qimeng, kenapa kamu memperlakukan ayahmu seperti itu? Guru Qin, kamu salah paham kan? Bukankah kamu datang untuk mengutuk dia? Siapa bilang aku datang mengutuk Tuan Lin? Aku datang mengutukmu. Lin Qimeng, Mengutukku? Guru Qin, kamu salah paham kan? ada apa ini? Kenapa Qin Haiji mengutuk Lin Qimeng? Aku tidak salah, yang salah adalahmu. Lin Qimeng, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kamu jelas sudah punya ayah sebaik Tuan Lin. Tapi kamu tidak tahu menghargainya. Apakah kamu tahu apa yang sudah dia lakukan untukmu? Lagi pula, di depan banyak orang, kamu malah menghinanya. Tuan Lin. Sampai hari ini aku baru sadar, aku benar-benar salah paham denganmu sebelumnya. Jadi sampai hari ini, aku baru mengerti niat baikmu. Kamu adalah orang di dunia ini yang ayah yang paling hebat. Sudah cukup, jangan bicara lagi. Tidak, Tuan Lin. Kamu sudah menanggung begitu banyak penghinaan. Aku tidak bisa membiarkan orang sebaikmu menanggung begitu banyak penderitaan. Kamu harus memberitahu Lin Qimeng semua yang kamu lakukan.
Ada apa ini? Haiji dan Raja Lu. Kenapa semuanya berpihak ke Lin Yang? Apakah ada rahasia di balik ini? Guru Qin, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Aku tahu. Pasti si imut kecil ini menipumu. Sama seperti menipu Raja Lu, membicarakan hal buruk tentangku, kan? Lin Yang, kamu benar-benar tidak manusiawi. Padahal kamu sendiri yang melakukan semua kesalahan, masih mengaku menjadi ayah. Kenapa kamu harus membalikkan hitam dan putih? Dan fitnah kakak Lin, kamu sungguh-sungguh ingin menghancurkannya? Tuan Lin sama sekali tidak menipuku. Aku sangat kecewa padamu, berkali-kali membicarakan hal buruk tentangku ke orang lain. Ingin menghancurkanku di hari paling indahku, kan? Kamu tidak pantas menjadi manusia, apalagi menjadi ayah. Meng Meng. Bukan seperti itu. Kamu adalah kebanggaan ayah. Ayah bahkan sangat berharap kamu berhasil. Bagaimana mungkin ayah mau menghancurkanmu? Cukup sampai di sini saja hari ini. Jangan bicara apapun lagi. Pak Lin, kenapa kau seperti ini? Ya. Kasih ayah tak terucap. Tapi Lin Qimeng, dia keterlaluan. Dia sama sekali tak tahu pengorbanan sebesar apa yang kau berikan untuknya. Pak Lin, maaf sebenarnya. Hari ini, maaf saya tak bisa menuruti Anda. Jangan seksokan pura-pura baik di depanku. Lin Qimeng, omong apa sih kau? Lin Yang, aku tak tahu bagaimana caramu. Cuci otak mereka, sampai mereka mau membelamu seperti ini. Kalau dulu, reputasiku pasti sudah kau hancurkan. Tapi sekarang ada teknologi ekstraksi memori. Benar salah akan terungkap jelas. Sungguh keterlaluan. Tak disangka Lin Yang ternyata bajingan kecil. Orang seperti ini pantas dihukum. Lin Tianho, kami dukung kamu. Dukung kamu, dukung. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tunggu dan lihat saja. Meng Meng, jangan-jangan. Diam. Lin Qimeng, kami sebanyak ini masih tak kau percaya? Baiklah. Kalau begitu biarkan fakta yang membuktikan. Aku sangat penasaran bagaimana reaksimu setelah menonton. Akan minta maaf pada Pak Lin. Lanjutkan pemutaran memori Pak Lin. Kenapa lagi tidak belajar pengetahuan budaya? Jangan ikut campur. Aku mau ikut acara pencarian bakat. Ikut pencarian bakat? Kenapa tak bilang padaku? Buat apa bilang sama kamu? Ku beritahu, aku tidak setuju. Kau sekarang masih pelajar. Semuanya harus fokus belajar. Tanpa pengetahuan budaya. Ikut-ikutan hal tak berguna ini, sama sekali tidak ada gunanya. Aku tetap mau pergi. Baca buku. Aku benci kamu. Inilah bukti terbesar Lin Yang si sampah masyarakat. Dia iri pada Lin Tianho. Pandangannya sempit, makanya ingin menghancurkan Lin Tianho. Benar-benar bajingan, cuma kebetulan nulis satu lagu. Langsung merasa hebat, sampai berani ingin menghancurkan karir Lin Tianho. Menjadi anakmu, aku merasa malu. Dan selamanya hanya bisa hidup dalam kubangan. Tapi untungnya aku ditemukan oleh pencari bakat. Kenapa? Mama, kalau kau masih di sini, pasti akan membantuku, kan? Aku harus keluar dari kubangan ini. Harus hidup dengan bermartabat. Adik kecil. Lagu kamu bagus sekali, kok aku belum pernah dengar ya? Ini lagu ciptaanku sendiri. Karya asli. Wah, enak banget dengerinnya. Aku punya sepasang sayap tak terlihat, yang membawaku terbang, melampaui keputusasaan. Lirik lagu ini, baik dari segi perasaan, maupun gambaran yang ditimbulkannya, sangat padat dan kaya. Terima kasih, Om. Kamu, Aku pencari bakat. Dari penampilanmu dan kemampuanmu dalam berkarya ini, kamu cocok jadi bintang. Mau nggak jadi artis? mau banget. Mimpi terbesarku ya jadi artis. Bagus. Kayaknya kamu belum 18 tahun, ya? Gimana kalau kamu ajak aku ketemu orang tuamu? Aku mau ngobrol dengan mereka. Rumahku di sebelah sana. Aku antar kamu. Pak Lin, Bapak sungguh ayah yang baik. Bisa membesarkan anak perempuan yang hebat seperti ini. Perusahaan kami sangat tertarik padanya, ingin menandatanganinya.
Kami akan menjadikannya bintang besar. Asal tanda tangan kontrak dengan perusahaan kami. Kami akan berikan Bapak 5 juta yuan. Ini uang muka. Uang ini bisa Bapak pakai beli villa. Atau beli mobil mewah, habiskan puluhan tahun pun nggak bakal habis. Yah, kita jadi punya uang. Bapak nggak perlu susah-susah lagi. Maaf. Kami tidak mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak. Meng Meng masih harus belajar dengan baik. Kami tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan manapun. Tapi, ini pilihan terbaik untuk Bapak dan putri Bapak. Keluar. Yah, kenapa? Aku mau jadi artis, aku mau tanda tangan kontrak. Dengarkan, Bapak harus menghargai pilihan anak. Pak Lin, Kenapa? Kenapa nggak boleh aku tanda tangan kontrak? Kamu ngerti apa? Tanda tangan apa? Kamu hancurkan mimpiku. Aku benci kamu. Masih mau ngomong apa lagi? Kamu yang halangi mimpiku. Kamu yang hancurkan aku. dasar keterlaluan. Lin Tianho cuma ambil satu lagunya. Dia malah mulai iri dengan prestasi anak perempuannya sendiri. Dia sama sekali tidak pantas jadi seorang ayah. Kepala batu, kotor, munafik. Orang tua di Tiongkok semuanya begitu jorok. Dibandingkan dengan negara kita yang indah, Amerika, bedanya jauh banget. Betul. Ayah seperti ini pantas dicaci maki semua orang. Masih mau ngomong apa lagi? Walaupun kamu ajak Gurukin untuk memfitnahku, apa gunanya? Raja Lu, sampai sekarang, kalian semua sudah paham, kan? Lin Qimeng, kamu sudah tertutup mata oleh sehelai daun. Terus lihat, kamu akan menyesal. Raja Lu, faktanya sudah tergeletak di depan mata. Masih belum mau menyerah? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya selama ini berikan pada kalian. Sampai membuat kalian semua membicarakannya untuk dia. Siapa yang percaya kalau dia adalah ayah yang hebat? Lin Yang, kamu membicarakan keburukan kakak Lin di belakang. Membuat Raja Lu dan yang lain punya kesan buruk seperti ini terhadap dia. Apakah kamu benar-benar pantas jadi seorang ayah? Mengakui kesalahanmu di depan semua orang, apakah sesulit itu? Tidak mengizinkan aku kontrak. Jelas itu karena cemburu padaku dan ingin mengendalikan aku. Faktanya sudah sangat jelas. Apa alasan lain lagi? Raja Lu, aku jamin pada kalian. Jika faktanya benar seperti yang dia katakan, aku mau melakukan apa saja. Bahkan jika diminta keluar dari industri hiburan atau berlutut, aku akan terima. Meng Meng, jangan bicara seperti itu. Bagus, ini kata kamu sendiri. Meng Meng, aku mohon padamu, jangan ekstra ingatan lagi. Semua kesalahan adalah kesalahanku. Aku akan terima semua kesalahan itu. Sekarang baru mau mengakui kesalahan, jangan berpura-pura kelihatan. Sangat melihat, Raja Lu dan lain juga titik kamu seperti itu. Hari ini aku akan membuat semua orang melihat dengan jelas kebenaran masalah ini. Tuan Lin, biarkan dia melihat. Terus ekstrak ingatan, aku ingin lihat Raja Lu. Nanti aku harap kalian tidak menyesal. Tuan Lin, Kenapa kamu masih di sini? aku ingin bicara lagi denganmu, 5 juta ini. Cukup untuk membeli apapun yang kamu inginkan, jika kamu rasa kurang. Kita bisa tambah lagi. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Bagaimana dengan 6 juta? Keluar, keluar dari sini. 7 juta. Keluar. Kamu tahu nggak, kelakuanmu seperti ini akan menghancurkan putrimu. Dan kamu tahu nggak, apa yang akan dia hilangkan? Aku cuma tahu, setelah putriku kontrak, dia akan dipaksa untuk menemani minum. Harus tinggal di perusahaan 365 hari setahun. Itu baru benar-benar menghancurkannya, dia masih anak-anak. Setelah kontrak, dia cuma bisa hidup seperti boneka. Aku tidak akan mau menghabiskan masa depan putriku demi uang. Keluarlah dari sini. Kalau sudah jadi bintang besar, buat apa peduli banyak hal seperti itu? Kak Yang, kamu benar-benar bodoh. Kamu sendiri sudah sakit parah. Lebih baik biarkan anak keluar mencari uang. Kalau ini anakku, aku langsung suruh dia keluar cepat-cepat cari uang. Diam. Aku kasih tahu kamu, kalau mau bertahan di industri hiburan, harus kontrak dengan perusahaan. Aku kasih tahu. Keluar dari sini. Bisa sukses di dunia hiburan juga. Mimpi kali. Kalau nggak kontrak, dia nggak bakal muncul. Kalau nggak ada perusahaan yang dukung, beberapa tahun lagi nggak ada. Kesempatan ini lagi. Aku kasih tahu. Selama aku masih ada, Meng Meng akan jadi bakat dunia, dia bakal jadi bintang paling bersinar. Mikir apa sih? Cuma orang biasa aja. Mau bikin dia jadi bakat dunia? Gila kali. Yang Lin Yang bilang ternyata benar semua. Dia merobek kontrak Ratu Lin. Tapi masih cinta sama Ratu Lin. Kalau Lin Ye setuju, dia bisa hidup mewah langsung. Tapi demi masa depanmu, Lin Ye nggak mau. Sekarang kamu ngerti niat baik Lin Ye kan? Gimana mungkin? Dia benar-benar demi aku?
Kalau Lin Ye beneran kayak yang kamu bilang, si imut. Kenapa dia nggak ambil uangnya aja, hidup enak? Itu 7 juta loh. Ada si imut mana yang bisa nolak 7 juta? Lin Kimeng. Kamu kan bilang Lin Ye nggak adil sama kamu. Dari dulu nggak pernah sayang. Cuma mau manfaatin kamu buat duit. Sekarang mau bilang apa? Lin Kimeng. Kamu bilang Tuan Lin ngomongin kamu di belakang. Dia bener nggak bohong, tapi sekarang? Kamu mau bilang apa? Kalau Lin Ye tanda tangan, kamu bakal dikontrol perusahaan hiburan ini. Nggak ada kesempatan sekolah, ikut acara, dan pertunjukan terus-terusan. Mereka bakal maksa manfaatin kamu buat duit. Bikin kamu habis semua simpati penonton. Kehilangan kesempatan belajar. Kalau agensi sadar, kamu udah nggak bisa hasilin duit, bakal dibuang. Nggak dikasih exposure lagi sama sekali. Tuan Lin benar-benar nggak pernah mau celakain kamu. Kamu benar-benar salah. Apa semua ini salahku? Nggak nyangka Linyang di belakang Lin Kimeng. Ngelakuin sebanyak ini, masih dicaci maki. Benar-benar ayah yang baik. Ayah nggak pernah marah sama kamu, aku yang salah. Nggak jelasin dengan baik. Diam. Aku akui, kamu tidak membiarkanku menandatangani kontrak dengan agensi. Memang ada sedikit unsur untuk kebaikanku di dalamnya. Tapi ini hanya karena kamu berpandangan sempit. Kamu sama sekali tidak melihat ke depan. Kamu tahu tidak betapa sulitnya aku tanpa bantuan agensi? Betapa keras aku berusaha untuk sampai di titik ini. Kamu yang menghancurkan jalanku. Benar, cepat atau lambat bakat luar biasa akan terlihat. Memiliki jalan yang cerah. Kalau agensi ini tidak cocok, ganti saja. Pasti ada yang menawarkan kontrak adil. Yang mau membantu Kak Lin. Mau ganti agensi? Lin Kimeng, kamu sekarang juga orang dalam industri ini. Kamu harus tahu konsekuensinya, kan? Membayar denda kontrak yang besar. Atau menghadapi persaingan antar agensi, sampai benar-benar disingkirkan. Kalau begitu, kamu akan hancur. Kamu bilang Pak Lin berpandangan sempit? Itu penghinaan terbesar untuk Pak Lin. Kamu tahu apa yang dikatakan Pak Lin? Selama aku ada, Meng Meng akan menjadi bakat sepanjang masa. Dia akan menjadi bintang paling bersinar. Pak Lin. Kamu berhasil. Lin Kimeng tidak menandatangani kontrak dengan agensi manapun. Tapi tetap mencapai puncak. Cintamu padanya. Seperti papan catur yang sudah dirancang. Sekilas terlihat berbahaya, tapi sebenarnya penuh pengorbanan. Semua ini kamu lakukan untuk Lin Kimeng. Turun. Pak Lin. Apa yang Lin yang lakukan benar-benar benar? Semua ini dia lakukan demi kebaikan Nona Lin. Iya, lihat betapa suksesnya Nona Lin sekarang. Bukankah itu berarti Nona Lin bisa sampai hari ini? Juga berkat Lin Yang? Salah, Lin Yang hanya beruntung saja. Kalau bukan karena bakat luar biasa Nona Lin, mana mungkin tanpa bantuan agensi, dia bisa sampai hari ini? Jangan cuci otak Kak Lin lagi. Kak Lin bisa sampai hari ini semata-mata karena usahanya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Mungkin kamu benar, tapi jangan kira aku akan berterima kasih. Kamu menolak kontrak, seolah-olah untuk kebaikanku. Tapi sebenarnya berpandangan sempit, takut aku sukses dan kamu tidak bisa menguasai hartaku. Bagaimana mungkin kakek Lin menginginkan hartamu? Ini fakta. Aku akhirnya mengerti bagaimana kamu menipu Raja Lu dan yang lainnya. Apa maksudmu, pencapaianku hari ini? Semua ini adalah ulahmu sendiri. Lucu sekali, kesuksesanku tidak ada hubungannya denganmu. Benar, meskipun kamu kebetulan menulis lagu untuk Kak Lin. Kebetulan tidak membuatnya menandatangani kontrak, tapi lalu apa? Mungkin semua pencapaian Kak Lin di masa depan. Semuanya dibentuk olehmu? Benar, Ratu Lin di usia 17 tahun merilis 3 hit berturut-turut. Usia 18 main film, raih gelar Ratu Film, gadis pilihan langit seperti ini. Bangkit dalam kondisi apapun itu wajar. Tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Sebaliknya, kalau bukan kau, Kak Lin bisa berdiri lebih tinggi. Kamu sifatnya serakah, penakut, bengis. Kak Lin tidak terpengaruh, malah bangkit dengan gemilang. Tidak punya kebiasaan buruk sedikit pun. Menghadap matahari, tapi tak pernah dingin pada orang, lembut bagai giok. Hadapi kejahatan dengan petir, ini juga kau ajarkan? Pandangan dunia Nona Lin hampir sempurna, cara bicara dan pengetahuannya. Menjadi pelajaran wajib anak konglomerat banyak negara, jernih dalam keruh. Miskin tak ubah tekad, mati tak ubah prinsip. Di jalan tumbuhku, kau tak ajarkan apa-apa padaku. Termasuk pembentukan pandangan hidup, termasuk jadi manusia. Termasuk semua pengembangan kemampuan. Dia sendiri orang brengsek, bagaimana bisa ajariku? Sulit dibayangkan perjalanan Ratu Lin sejauh ini. Betapa sulitnya, dia sendiri berasal dari keluarga miskin. Menderita segala kesulitan, dia tetap membuat dirinya menjadi bunga tercantik. Orang berbakat seperti Ratu Lin, lahir di keluarga manapun. Dia tetap bisa bangkit, meski tanpa didikan ayahnya. Dia tetap bisa jadi orang sukses. Terkadang anak sebenarnya punya potensi tak terbatas. Tapi semuanya dihambat orang tua seperti ini, terutama ayah tak berpendidikan. Dihambat, ayahnya terlihat baik. Tapi setelah itu benar-benar jatuh. Kemudian, potensi kreatif jenius Nona Lin. Mari kita saksikan bersama kejatuhan Lin Yang.
Dan jalan kebangkitan Nona Lin. Kakek Lin menghambat Lin Kimeng. Selanjutnya kalian akan lihat apa itu pendidikan terhebat di dunia. Paling mengharukan. Kalian akan lihat seorang gadis biasa. Dari tempat tak terjangkau sinar matahari, mulai bangkit. Dia nyalakan cahaya zaman ini melawan takdir, jadi abadi. Pendidikan terhebat dan paling mengharukan. Raja Lu, semua yang berikut ini akan sangat mengecewakanmu. Kau akan lihat seorang ayah yang menggemaskan. Dan jalan kebangkitanku. Meng Meng sudah kembali. Aku mau keluar sekolah, masuk industri hiburan. Apa katamu? Aku tidak setuju. Kenapa? Karena kamu belum cukup kualifikasi. Jangan kira karena bisa nulis lagu terus jadi hebat. Cuma keberuntungan, jangan sok jenius. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa menghina aku? Ini semua demi kebaikanmu. Ternyata benar seperti kata Lin Tianhou. Lin Yang ini mau menghancurkan Lin Tianhou ya. Orang tua lain mikirin gimana ngembangin anaknya. Dia malah ngehambat Lin Tianhou. Diam. Aku tahu kalian mau belain Lin Yang. Bilangnya biar fokus belajar. Tapi selanjutnya, dia mulai ngusir dan mukulin teman-temanku. Merebut semua yang kumiliki. Lin Yang, kamu bilang ini juga demi kebaikanku? Lin Yang bahkan berani ganggu teman Lin Tianhou. Meng Meng, main yuk. Aku kenalin beberapa teman baru. Tapi aku gak kenal mereka. Ah, ngobrol bentar pasti kenal kok. Kita kan sebentar lagi lulus, harus banyak kenalan. Nanti kalau terus begini, jadi ketinggalan zaman. Oke, tunggu bentar. Aku langsung dateng. Kalian ngapain? Paman, kami teman sekelas Meng Meng. Teman sekelas? Teman sekelas apaan sih? Kenapa mukulin orang? Kenapa mukulin aku? Mukulin kamu? Kalau ketemu lagi dekat-dekat Meng Meng, kaki kamu aku patahin. Gila, Lin Kimeng. Kamu gak bakal punya teman lagi. Kalau mereka sebarkan, siapa yang mau temenan sama aku? Kamu segitu bencinya sama aku ya? Kamu mau aku sendirian aja, tanpa temen? Aku salah apa sih sampai kamu hukum aku begini? Teman-teman yang gak berguna. Ini malah mukulin teman Lin Tianhou. Orang ini benar-benar lucu banget. Pendidikan orang Tiongkok sampah. Di Amerika, orang tua aktif dorong anak bersosialisasi dan main. Baru gitu kepribadian anak bisa terbentuk. Tapi di Tiongkok, yang kulihat cuma pengekangan. Saya usul, pendidikan anak usia dini di Tiongkok. Harus sewa orang Amerika semua. Cuma kami yang bisa. Bantu kalian didik anak dengan benar. Tuan Lu, kalian lihat kan? Kalian sendiri, seluruh sistem pendidikan kita di Gracia ini dinafikan. Inikah ayah hebat yang kalian sebut-sebut? Lin Yang, kamu benar-benar lucu. Kamu tak layak jadi ayah, apalagi warga Gracia. Orang sepertimu, kenapa tidak mati saja? Tenang semua, yang ingin kukatakan. Perbuatan Lin Yang sendiri tak bisa mewakili kita semua. Seluruh pendidikan di Gracia, kebanyakan orang tua masih sukses. Dan meski tak punya ayah yang baik, tetap bisa sukses lewat usaha sendiri. Benar, seperti Ratu Lin, tetap murni di tengah kotoran. Sulit dibayangkan, di bawah didikan ayah yang lucu itu. Bagaimana Ratu Lin bisa tumbuh dengan cahaya hati dan bangkit melawan takdir. Ini sungguh keajaiban, cahaya hati. Tidak takut, lahir sebagai orang suci. Kamu salah. Nilai-nilaimu yang sekarang. Selalu ada yang menanggung beban untukmu. Melindungimu dari semua penderitaan. Seperti teman-teman yang main ke sini ini. Kamu pikir Lin Ye mengusir mereka agar kamu tak punya teman? Salah. Apa? Masih untuk kebaikanku. Lin Yang, kamu sendiri bilang, bagaimana kamu berbuat baik untukku? Lanjutkan memori. Lin Sui, kenapa sih? Bukannya Lin Kimeng mudah ditipu? Sial. Gue makanan. Aku juga tidak tahu. Ayah Lin Kimeng begitu galak. Langsung main pukul. Gue sudah janji sama orang di KTV. Malam ini bawa Lin Kimeng minum. Sekarang kamu bilang gimana? Bagaimana kalau kita ke sana lagi? Saat ayahnya tidak di rumah, bujuk Lin Kimeng keluar. Gimana? Berani. Berdiri tegak. Paman, kami hanya bercanda. Dengar kalian semua. Kalau masih berani mengincar Meng Meng, gue bunuh kalian. Bagaimana mungkin? Mereka bukan main ke sini, tapi menipuku untuk temani minum. Tak disangka, Lin Yang. Mereka ini cuma preman kecil. Kalau bukan karena kepada Lin Yang, Lin Tianhou mungkin sudah hancur. Apakah kita memang salah menyalahkan Lin Yang? Lin Kimeng,
Masih bilang Linye membuatmu tak punya teman? Dia selalu melindungimu, tapi kau tak tahu terima kasih. Selalu salah menyalahkan Linye. Linye tak memberitahumu. Hanya tak ingin kau melihat kotor dunia ini. Dia hanya ingin kau punya hati yang selalu menghadap matahari. Mana ada orang suci sejak lahir? Hanya ada orang yang menanggung beban untukmu. Hati yang menghadap matahari ini diberikan Linye padamu. Bagaimana Lin Yang menemukannya? Bukankah dia tak pernah peduli pada Lin Qimeng? Linye paling sayang Lin Qimeng. Mana mungkin tak peduli padanya? Untuk keselamatan putrinya, bahkan ucapan anak kecil selalu dia periksa dan pikirkan berulang kali. Bisa dibayangkan, untuk pertumbuhan Lin Qimeng, berapa banyak tenaga Linye berikan. Dan dia juga menghadapi ketidakpahaman. Lin Qimeng. Bukan ini ayah yang biasa? Kali ini aku salah menyalahkanmu. Sebelum ini, kau memang layak, seorang ayah yang sempurna. Tapi setelahnya, kenapa kau katakan padaku? Kata-kata kejam itu? Kenapa begitu membenciku? Kenapa? Peringkat 10 terakhir di kelas, masih berani nonton TV? Kau sangat mempermalukanku. Sejelek-jeleknya lebih baik darimu 1000 kali. Kenapa kau begitu membenciku? Kenapa selalu merendahkanku? Merendahkanmu? Apa yang kukatakan bukan fakta? Sudahlah. Aku malas bicara denganmu. Kau ditakdirkan jadi orang tak berguna. Kenapa kau harus menghinaku? Kenapa? Aku harus sukses. Harus keluar dari sini. Akan kubuktikan kau salah. Akulah yang terbaik. Sangat keterlaluan. Mana ada ayah bicara begitu pada anaknya? Dia masih manusia. Setelah kau hina, aku punya tujuan. Setelah itu aku belajar mati-matian. Sejak itu, aku bangkit. Kutulis lagu Dao Xiang. Sejak itu juga, aku akan jadi orang asing bagimu. Dan kau selamanya cuma kecoa, hidup sembunyi-sembunyi. Aku akan mulai hidup baru. Saat itulah Lin Tianho bangkit. Lin Yang takkan pernah bisa membayangkan seberapa hebat putri yang dia pandang rendah. Siapa bilang Lin Tianho tak berguna? Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar. Lagu Dao Xiang, ini adalah bukti terbaik bakat Kak Lin. Bagaimana kalau ku bilang, lagu Dao Xiang ini juga ditulis oleh Lin Ye? Mustahil. Dia terlihat seperti orang yang bisa menulis lagu ini. Lagu ini benar-benar karya orisinalku. Lin Yang, kau pikir dengan keberuntungan menulis sayap tak terlihat bisa merebut semua bakatku? Mustahil. Kak Yang kebetulan minum dong. Gak, aku baru masak untuk anakku, masih harus ke proyek. Kak Yang, kamu terlalu keras kerja. Siang kirim makanan, malam ini waktunya makan malam. Lagi ke proyek, kamu gak mau hidup ya? Iya nih. Anakmu begitu hebat, hampir jadi bintang besar. Suruh dia kontrak, uangmu mengalir deras. Masih kerja kasar begini? Nikmati hidup. Cari lagi istri mahasiswi, lebih baik 1000 kali dari sekarang. Anakku masih kecil, aku tak bisa biarkan dia cari uang. Dia si kolot, pantas menderita sendiri. Nggak punya rezeki enak. Iya, sejak lagu terakhirnya keluar. Sudah setengah tahun lebih, nggak ada lagu baru. Sudah jelas bakatnya habis, dia cuma keras kepala. Kurasa dia sekarang pasti sangat menyesal. Menolak kontrak dulu. Iya, sok suci apa? Ayo kita minum. Nikmati saat ini. Terima kasih, bos. Malam ini masih ada kerjaan? Ada sih, tapi aku harus nasihatin kamu. Jangan kerja terlalu keras, nanti badan rusak. Gak apa-apa. Anakku harus bayar uang sekolah. Aku masih kurang. Nasib sial. Terima kasih, bos. Lin Yang, nasibmu sial? Gak, sama sekali enggak. Setidaknya kau masih punya anak, dibanding yang lain. Kau sudah sangat beruntung. Meng Meng, aku ingin memberikan lagu ini, Dao Xiang. Untukmu. Sayangku tersayang. Apa? Dao Xiang bukan ciptaan Ratu Lin? Kok jadi milik Lin Yang? Iya. Saat ini Ratu Lin belum merilis lagu ini. Lin Yang menulis 2 lagu. Dia benar-benar jenius, dan dia sangat mencintai Ratu Lin. Lagu ini jelas-jelas karyaku. Kenapa kamu yang nyanyikan? Apa sama seperti sayap tak terlihat? Kenapa kamu sangat mencintaiku? Tapi berkata seperti itu padaku? Kenapa? Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Sekarang sudah jelaskan. Ayah cuma mau memotivasimu. Lin Qimeng faktanya sudah terlihat jelas. Mungkin kamu memang salah.
Pak Lin, maaf, saya terlalu subjektif, salah menuduh Bapak. Bapak adalah ayah yang sempurna. Lin Qimeng, kamu harus minta maaf pada Pak Lin. Lin Qimeng, kamu mau membuat Pak Lin dicaci maki orang. Tapi yang tidak kamu sangka adalah yang memalukan hari ini malah kamu. Aku tidak percaya kamu kan orangnya imut-imut. Masa bisa begitu berbakat apalagi mencintaiku sebegitunya? Lagu ini jelas tidak ada hubungannya denganmu. Benar, mungkin waktu Kak Lin menciptakan lagu ini dulu. Kebetulan didengar Lin Yang, makanya jadi begini kejadiannya. Hadirin, lagu Dao Siang ini Kak Lin ciptakan ada prosesnya. Memang berdasarkan wawancara Lin Tianho sebelumnya. Lagu ini ada cerita yang sangat inspiratif Kak Lin. Bagaimana kalau kita ambil ingatanmu biar semua lihat? Putar biar semua lihat kebenarannya. Maaf. Lin Qimeng, kamu buta ya? Maaf, saya tidak sengaja, saya bersihkannya. Gaun saya ini custom model ratusan juta. Dibersihkan buat apa? Ayah, lihat dia. Sujud minta maaf pada putri saya. Maaf. Suruh sujud tidak dengar ya? Segitunya ya saya bayar uang dry clean-nya gimana? Dry clean butuh jutaan, kamu punya uang. Semahal itu. Ayah, lihat dia tidak mau ganti rugi, tidak mau minta maaf. Sujud pada putri saya. Ada apa, Direktur Lee? Guru. Dia mengotori gaun putri saya suruh dia sujud. Tidak berlebihan kan? Tentu tidak berlebihan, Lin Qimeng. Cepat sujud pada putri Direktur Lee. Tidak nurut ya, kamu tahu siapa Direktur Lee? Dia pemegang saham besar sekolah kita, berani lawan. Cuma perlu satu kata dari Direktur Lee kamu bisa dipecat. Di masyarakat sekarang tanpa ijazah bisa apa? Ujian nasional sebentar lagi mau hancurkan diri sendiri. Cepat sujud minta maaf. Kalau tidak, saya tidak cuma pecat kamu, tapi buat kamu tidak bisa hidup di seluruh kota Jiangcheng. Putri manis, puas kan? Lain kali ketemu aku, harus jalan menunduk. Ayah hebat banget, ayah yang terbaik di dunia. Oh iya, selamat hari ayah. Terima kasih. Ayo pergi. Kenapa tiap hari minum alkohol? Kamu berani ngatur Bapak? Hari ini nggak sekolah? Kok pulang? Hari ini hari ayah, sekolah libur. Hari ayah. Bagus, buatkan ayah 2 lauk enak, aku juga mau rayakan. Kenapa orang lain punya ayah yang baik? Aku nggak punya? Semua melindungi putrinya, sayang putrinya. Kamu? Aku benci kamu. Kamu melayani Bapak itu sudah kewajiban. Nggak mau layani Bapak, mau ke panti jompo layani orang lain? Anak durhaka. Ya, meski aku ke panti jompo jadi relawan. Rawat orang yang gak kenal, aku gak akan rawatmu. Ya pergi sana. Pergi ya pergi. Meng anak yang sangat berbakti. Hari ini hari ayah, kenapa nggak pulang temani ayah? Aku nggak punya ayah. Konflik sama ayah ya? Dengerin nenek, pulang aja bicara baik-baik sama ayah. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Nenek Li, nenek nggak tahu latar belakangku, ibuku sudah pergi. Ayah juga nggak baik sama aku. Hari ini aku diusir sama dia, aku benci dia. Ini pasti salah paham. Percaya kata nenek, di dunia ini nggak ada orang tua yang nggak sayang anaknya sendiri. Dan nggak ada masalah yang nggak bisa dilewati. Nak, nenek cerita satu kisah, mau dengar nggak? Mau. Dulu nenek tinggal di desa, di rumah ada pohon mangga. Hal yang paling nenek suka tiap hari pulang sekolah, cium aroma padi sepanjang sungai. Tiap hari main sama teman-teman. Meski malam pulang dimarahi orang tua, juga nggak nangis. Nenek bakal berbaring di sawah, lihat kunang-kunang terbang. Seakan nenek juga bisa bersinar, bisa terbang. Wah, indah banget. Nenek selalu iri sama kehidupan orang kota. Iri banget sama anak-anak kota. Mereka bisa lihat gedung-gedung tinggi, punya kehidupan yang berbeda. Lalu bagaimana? Lalu kami sekeluarga pindah dari desa, baru aku sadar. Ternyata semua yang kucari, segalanya sudah hancur.
Aku tak bisa lagi berlari di tepi sungai harum padi. Juga tak bisa tidur di samping orang-orangan sawah. Sekarang aku baru paham, rumah dulu adalah kebahagiaan awal. Aku tak punya lagi harum padi. Jangan terlalu banyak mengeluh tentang dunia ini. Kita masih lebih baik punya tangan kaki sehat. Lihatlah di koran, TV, mereka yang disabilitas. Apa yang mereka rindukan, kan? Haruskah kita bersyukur? Nenek Li, boleh aku buat ceritamu jadi lagu? Tentu saja boleh. Nek, sudah selesai. Aku nyanyikan untukmu. Luar biasa. Sungguh luar biasa, Ratu Lin. Kamu benar-benar jenius. Perjalanan mencipta harum padi. Lagu ini ciptaan Ratu Lin sendiri. Lalu kenapa Lin Yang bisa menyanyikannya dulu? Pasti Kak Lin didengar Lin Yang saja. Lagu ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Lin Yang. Dia memang tak punya bakat mencipta lagu ini. Justru membuktikan kehebatan Kak Lin. Dengan didikan Lin Yang, sama sekali tak ada hubungannya. Ternyata begitu. Lin Yang memang berubah. Jadi egois, bahkan di hari ayah ini. Dia masih memaksa Ratu Lin. Ayah yang jahat dan bodoh seperti ini. Pantaskah punya anak seperti Ratu Lin? Setelah mengalami cobaan seberat ini, Ratu Lin tetap tak menyerah. Malah mencipta lagu bermakna. Ratu Lin, benar-benar jenius. Aku tertipu penampilan Lin Yang. Dasarnya memang buruk. Raja Lu, sekarang kalian semua paham kan? Lin Qimeng, tidakkah kamu merasa semua ini terlalu kebetulan? Seperti ada yang sengaja mengatur. Kamu tak benar-benar pikir ini anugerah langit? Tahukah kamu betapa sulitnya mencipta lagu hit? Raja Lu, fakta berbicara lebih keras. Lanjutkan. Putar ingatan kakek Lin. Bang Ma, anak perempuan Lin Yang. Sudah gagal. Setengah tahun lebih, lagu belum jadi. Popularitasnya hilang semua. Iya. Lin Yang memang sombong. Sekarang, mungkin terlambat mau kontrak dengan agensi. Biaya kontraknya pasti dipotong setengah-setengah. Sudah bagus bisa kontrak sama dia, masih minta dipotong setengah. Lalu ada anak perempuan Lin Qimeng itu. Sok tinggi hati terus, beneran ngira dia artis. Cuma lagi beruntung aja. Dia tuh, jenius apaan, cuma. Kak Yang Pak Lin. Meng kami memang dari sananya jenius. Kedepannya, jangan sampai aku dengar kalian ngomongin dia lagi. Kita minum teh. Meng, semuanya ada ayah di sini. Kamu selamanya akan jadi jenius. Lagu berikutnya ayah sudah siapin buat kamu, Tante Li. Xiaolin, Coba cicipin, isi kucai. hari ini hari ayah, kok nggak di rumah nemenin anak? Keluar lagi nengokin nenek tua ini, bertahun-tahun ini. Selalu kamu yang nemenin aku lewat hari raya. Aku nggak tahu gimana mau terima kasih. Wajar kok. Apa? Lin yang kenal nenek Li? Datang nemenin lewat hari raya. Ini gimana sih? Sikap Lin Yang sekarang. Beda banget sama yang dulu. Kalau dia bisa tiap tahun ke panti jompo, nemenin lansia lewat hari raya. Artinya dia orang yang baik hati. Terus kenapa di depan Lin Tianho, dia bersikap kayak gitu? Ini sebenarnya gimana sih? Tante Li, aku minta tolong. Ini pertama kali kamu minta tolong. Ada apa? Bilang aja. Begini, lihat nih. Ini anakku. Gimana? Cantik kan? Cantik. Anakku ini pengen nulis lagu. Kalau dia datang ke panti jompo, tante pura-pura nggak kenal dia. Jangan sebut aku juga. Terus, ceritain kisah ini ke dia, kasih dia inspirasi buat nulis. Kenapa kamu nggak cerita langsung? Kalau aku yang cerita, dia pasti nolak. Dan dia nggak bakal ngerasa lagu ini hasil karyanya sendiri. Tapi kalau tante yang ceritain kisah ini ke dia, itu beda cerita. Lah ngapain repot-repot?
Aku pengen Meng Meng ngerasa kalau dia sendiri itu jenius. Biar dia percaya diri dan bangga. Aku pengen dia ngerasa. Bahkan tanpa bantuan orang lain, cuma dia sendiri. Dia tetap bisa jalan, tetap bisa bersinar, Tante Li. Aku bacain buat Tante. Waktu kecil. Nenek tinggal di desa. Rumahnya punya pohon mangga. Hal favoritku setiap hari adalah main di tepi sungai sepulang sekolah. Mencium aroma padi. Ini cerita yang bagus. Xiaolin, sulit ya buatmu. Bibi Li, ingat ya, harus hafal betul. Oh iya, liriknya sebenarnya sudah kubuat. Ini dia. Kalau Meng Meng benar-benar gak bisa bikin, kamu bantu dia sedikit. Oke, aku duluan ya. Oke. Nenek Li, Anda sudah di sini berjam-jam. Mau pulang nggak? Aku mau nunggu seseorang. Halo, apa di sini butuh perawat? Nak, temani nenek sehari, ya? Oke. Ayo, jalan-jalan sama nenek. Nak, nenek cerita dong, mau dengar? Mau. Ternyata nenek tinggal di desa. Rumahnya punya pohon mangga. Ternyata semua ini perbuatan Lin Yang. Dia memaksa Lin Tianho ke panti jompo untuk percaya diri. Lalu suruh nenek Li siapkan lagu ini untuknya. Lin Yang, dia siapa sih? Semua terungkap. Lagu ini memang karya Lin Yang. Sekarang kamu tahu kan, jenius yang katamu itu. Semua hasil bentukan Master Lin untukmu. Pengorbanan Master Lin, kamu nggak tahu sama sekali. Masih sombong, pakai prestasi sekarang buat fitnah Master Lin. Berani banget. Tanpa Master Lin, kamu apa? Lin Yang, kamu serem banget. Bisa ciptain 2 lagu hit sekaligus. Bakatnya nggak bisa diungkapin kata-kata. Dia bisa terkenal global dengan 2 lagu ini. Jadi top idol, tapi demi Lin Tianho, dia korbankan semuanya. Pria kayak gini hebat banget, aku minta maaf buat sikap kasar. Dan kebodohanku sebelumnya. Kalau benar begitu, maka Nona Lin, kamu memang salah, nggak seharusnya perlakukan seorang ayah yang hebat seperti itu. Bukan dia, nggak akan ada kamu sekarang. Saat ini, yang seharusnya di atas panggung penghargaan adalah Tuan Lin. Kenapa? Kenapa lagu ini juga karyamu? Tidak, kamu tidak mungkin bisa menulis lagu setingkat ini. Setiap hari hanya mabuk, sama sekali tidak ada selera hidup. Bagaimana mungkin bisa menulisnya? Tapi saat dia menceritakan kisah ini, aku merasakan getaran yang kuat. Seperti kisah ini benar-benar dia alami sendiri. Perasaan bangkit dari abu dan menghargai masa kini itu tidak mungkin salah. Jangan kalian tertipu oleh Lin Yang. Semua ini cuma kebetulan, mana ada pengalaman pribadi. Dia cuma tahu mabuk dan bersenang-senang saja. Mana ada bangkit dari abu. Iya, Lin Yang cuma pemabuk. Tidak berguna, mana mungkin dia bisa menulis lagu Dao Xiang. Lin Yang, katakan padaku, semua ini bohong. Mana mungkin kamu punya pengalaman seperti itu? Lin Qimeng, kamu terlalu tidak mengenal ayahmu, tidak penasaran. Kenapa Paman Lin selalu sakit kepala? Dan kenapa setiap hari minum? Dia cuma pemabuk, sakit kepala ya karena kebanyakan minum. Pura-pura kasihan di depan kalian. Lucu, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Paman Lin. Selanjutnya, kamu akan tahu apa yang sebenarnya dialami Paman Lin. Apa yang bisa dia alami? Cuma suka minum saja. Kamu salah, itu untuk menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit? Alasan yang lucu sekali. Paman Lin, kamu baik-baik saja? Lihat kan, otaknya sudah rusak karena minum. Sudah kecanduan alkohol, di acara seperti ini masih minum. Masih mau dibela lagi? Walaupun dia menciptakan 2 lagu hits, tapi tidak bisa dipungkiri dia pemabuk, sampah yang tidak bisa diselamatkan. Diam. Aku beritahu, hal yang paling dibenci Paman Lin seumur hidup adalah alkohol. Dan alasan dia minum setiap hari adalah karena dia menderita kanker otak. Apa? Kanker otak? Tidak, jangan katakan. Tuan Lin, kondisi Anda sangat buruk. Kanker otak stadium akhir. Dokter, berapa lama waktu yang tersisa untuk saya? Jika tidak menerima pengobatan apapun, masih ada 2 tahun. Tidak cukup, Meng Meng masih kecil. Waktunya sama sekali tidak cukup. Dokter, ada cara untuk meringankan penyakitnya? Jika Anda bersikeras kemoterapi, masih bisa bertahan beberapa tahun. Tapi itu terlalu menyakitkan bagi Anda. Apakah Anda perlu mempertimbangkannya? Tidak perlu dipikirkan.
Asalkan bisa lebih banyak menemani anak perempuan. Apapun yang dilakukan, aku rela. Baik, Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu terkena kanker otak? Mengapa? Aku tidak melihat tanda-tanda kamu sakit sama sekali. seorang pasien kanker otak stadium akhir. Bertahan dengan cinta pada anak perempuannya. Bahkan membesarkan seorang jenius luar biasa. Ini benar-benar tidak mungkin. Ya, seorang pasien kanker otak. Tidak mungkin menggunakan otak secara berlebihan. Sama sekali tidak bisa tenang melakukan satu hal. Apalagi menulis lagu. Dokter, setelah minum obat pereda nyeri, aku sering mengantuk. Sekarang aku tidak punya banyak waktu, aku harus merawat anak perempuan. Dan juga harus cari uang, apakah ada cara lain yang bisa menggantikan obat pereda nyeri? Ada sih ada. Alkohol bisa mematikan saraf. Efektivitasnya jauh lebih kecil daripada obat pereda nyeri. Anda tidak akan tahan, Tuan Lin. Dan sekarang Anda perlu istirahat, perlu banyak istirahat. Tidak apa-apa, aku tahan. Ternyata ini alasan Tuan Lin minum alkohol. Dia demi lebih banyak merawat Lin Tianho. Kakek Lin demi kamu, menahan semua siksaan di dunia ini. Tapi bagaimana sikapmu terhadap kakek Lin? Apakah dia pemabuk buruk yang kamu sebut itu? Mengapa? Mengapa semua ini tidak kamu beritahu aku? Kamu bilang terus-terusan, kakek Lin tidak menciptakan Dao Siang. Pengalaman bangkit dari abu seperti itu. Selanjutnya, kamu akan mengerti apa pengalaman kakek Lin. Tidak bisa. Aku harus bertahan. Aku harus bertahan menyelesaikan lagu ini untuk Meng Meng. Kamu minum alkohol lagi. Bukan urusanmu mengurusiku, jangan pikir karena menulis satu lagu lalu jadi hebat. Kamu melotot padaku kenapa? Kalau tidak terima, kamu pergi keluar, hidup lebih baik dariku. Kalau tidak, seumur hidupmu harus dengar kata-kataku. Aku bersumpah, aku pasti akan lebih baik darimu 10.000 kali. Aku akan membuatmu menilai ulang diriku. Meng Meng, maafkan aku. Ayah tidak seharusnya berkata seperti itu padamu. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu lagi. Kalau mau marah, marahlah pada ayah saja. Ternyata dia sengaja membentuk dirinya menjadi sosok yang dibenci di mata putrinya. Lalu di saat yang tepat, mengucapkan kata-kata yang tepat. Membuat putrinya berpikir dan membandingkan. Sepintas, kata-katanya biasa saja. Tapi menyulut kesombongan dan cahaya di hati Lin Tianho. Bagaimana bisa ada ayah yang begitu hebat? Dia kan pasien kanker otak stadium akhir. Masih harus bekerja keras mencari nafkah. Merawat putrinya, bahkan menjadikan dirinya si jahat. Membuat musuh hayalan untuk putrinya. Agar putrinya punya tujuan, berjuang mengalahkan musuh hayalan itu. Demi Lin Tianho, dia bertahan menjalani kemoterapi, minum obat termurah. Bagaimana dia melakukannya? Di tengah kerja tiada henti. Tidak dipahami putrinya, bagaimana dia bertahan hidup? Aku tidak tahan lagi. Aku harus tahan. Aku harus kuat. Bertahan hidup. Demi Meng Meng. Aku harus bertahan hidup. Lin Yang, kamu harus kuat. Tugasku belum selesai. Kalau aku mati, bagaimana dengan Meng Meng? Bagaimana dia hidup sendirian? Kalau ada yang nakal padanya, bagaimana? Tuhan, aku tidak akan menyerah padamu, tidak pernah. Meng Meng, kuharap kelak, saat kau hadapi kesulitan, jangan lari. Lagu, Dao Siang, ini untukmu. Ternyata begini. Dia menggunakan kasih sayang ayah. Menggunakan hidupnya sendiri menulis lagu ini. Di saat tersulit, Lin Yang lah. Dengan kasih sayang ayahnya yang agung, menopang semua ini. Tak ada yang tahu betapa putus asanya dia saat itu, tapi dalam keputusasaan, dia meledakkan energi yang luar biasa. Ayah yang agung. Lin Qimeng, sekarang mengerti? Dia seharusnya bisa hidup santai dengan bakatnya. Tapi tidak. Demi kamu, dia bertahan hidup dengan gigih.
Inikah si imut yang kalian sebut? Inikah si tak becus yang kalian sebut? Meski Tuan Lin kehilangan segalanya, Perlindungan dan semua pendidikan untuk putrinya. dengan caranya yang unik, pendidikan yang benar-benar agung. Agung, hanya pujian paling sederhana untuknya, Lin Tianho. Fakta membuktikan, Tuan Lin sama sekali bukan si imut yang kau sebut. Dia adalah ayah yang agung. Tanpa dia, tidak akan ada dirimu yang sekarang. Ya, Semua prestasimu, semua karena Tuan Lin. Semua ini sudah kamu atur, ya? Apa aku benar-benar salah? Bahkan kalau dua lagu ini ditulis oleh Lin Yang, lalu apa? Apa itu bisa menyangkal? Semua jangan lupa. Dia bukan hanya ratu lagu, tapi juga ratu film dan TV. Semua ini berkat usahanya sendiri, Kak Lin. Semua pencapaianmu hari ini, semuanya berkat dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Kedua lagu ini memang milik Lin Yang. Tapi kalau aku cuma punya dua lagu ini, apa aku akan punya pencapaian hari ini? Soal minta maaf, aku tidak akan. Karena dia tidak layak. Lin Qimeng, kamu masih belum sadar? Bahkan permintaan maaf pun tidak mau. Kamu tidak lihat pengorbanan Lin Ye untukmu? Iya, Ratu Lin. Aku rasa kamu agak berlebihan. Aku akui, sebelum kamu kasih lagu ini, kamu baik padaku. Tapi setelah itu, apa yang kamu lakukan padaku? Menyangkal hobiku, mengejek mimpiku, seenaknya memukul orang. Menghancurkan masa depanku. Kalian kasih tahu, dengan ayah seperti ini. Apa aku harus minta maaf padanya? Dia layak? Apa karena sakitnya, setelah itu Pak Lin berubah? Pria yang penuh kasih ayah itu, dia benar-benar berubah. Mulai hidup apa adanya, jadi sekadar bertahan hidup. Setelah itu, semua semangat dan usahanya runtuh. Jadi biasa-biasa saja, cuma tahu mengeluh dan terpuruk. Dulu waktu aku masuk dunia hiburan, susah payah ada sutradara terkenal. Menemukanku. Ini seharusnya kesempatan terbaikku untuk menembus. Dia yang memukul sutradara, separuh orang di dunia hiburan. Akhirnya membokotku. Dia yang menghancurkanku. Mungkin, penderita kanker otak memang sangat menyakitkan. Di bawah tekanan penyakit dan keluarga, dia pasti tidak kuat menanggung beban hidup, emosinya runtuh. Bahkan gangguan jiwa sangat mungkin terjadi. Itu cukup mengubah seseorang. Lin Yang memang baik. Tapi kalau seperti yang dikatakan Ratu Lin, Setelah itu muncul masalah kejiwaan. pukulan bagi Ratu Lin memang sangat besar. Paruh pertama hidupnya memang sulit, sayangnya nasib bermain. Kebangkitan Ratu Lin bukan kebetulan, tapi pasti. 3 tahun jadi ratu 3 sektor, film, TV, dan musik, menembus rintangan. Mari kita saksikan bersama kebangkitannya. Lihat, aku menang penghargaan, penyanyi wanita baru terbaik nasional. Aku melampauimu. Cuma satu lagu yang hits, orang ingat kamu berapa menit? Sok bangga. Aku penyanyi wanita baru terbaik nasional. Penyanyi wanita baru terbaik kenapa? Tiap tahun banyak penyanyi baru. Ada beberapa yang berhasil menonjol. Popularitasnya cuma bertahan beberapa bulan. Sok-sokan jadi artis. Aku. Jangan ngambek, kalau mampu coba main film, jadi aktris terbaik. Kalau begitu, aku baru bisa hargai kamu. Emang kamu berbakat? Aku. Aku pasti akan jadi pemeran utama, jadi aktris terbaik. Aku akan buat kamu kagum, sumpah. Sejak itu, aku mulai rajin belajar akting dan dialog. Usahaku tak sia-sia. Aku dapat tiket masuk ke dunia hiburan. Banyak sutradara menghubungiku, bahkan beberapa sutradara ternama. Karir bintangku mulai bersinar. Tapi semua hancur karena dia. Lihat. Banyak naskah, aku mau masuk dunia hiburan. Aku akan jadi artis. Ribut apa sih? Bukannya kamu bilang aku nggak berbakat buat film dan jadi artis? Sekarang ada belasan naskah nunggu aku pilih. Sutradaranya tawarin aku peran utama perempuan. Rebon, ingin jadi cantik kampus. Mengejar mimpi di dunia hiburan. Bencana ular raksasa. HMPH. Kenapa kamu buang naskahku? Ini jelas-jelas barang murahan. Lin, kamu semakin parah. Film-film sampah begini. Cuma bikin citramu jelek, apa gunanya? Mau jadi aktris terbaik lagi. Memang gimana lagi? Aku pemula. Nggak ada koneksi, selain terima yang begini. Aku mau terima apa? Kira aku mau? Sudah kubilang, kalau nggak berbakat, mending berhenti. Ribut apa? Salahin diri sendiri yang nggak mampu. Teriak apa? Nggak punya nyali. Orang tua lain selalu dukung anaknya. Dukung anak dengan segala cara. Tapi kamu?
cuma bisa menghina aku. Apalagi, Aku mendidikmu. Kalau nggak bisa, mending berhenti. aku nggak butuh didikanmu. Aku pasti akan buktikan ke kamu dari puncak tertinggi. Permisi, ini rumah Nona Lin Kimeng? Kamu siapa? Biar aku perkenalkan diri, aku Li Xing. Seorang sutradara. Pernah dengar? Tahun lalu baru bikin film, Perjalanan Mobil. Dapat nominasi Ken. Ternyata Anda. Halo, sutradara Lee. Saya baru nonton film Anda. Bagus banget. Terima kasih, terima kasih. Begini, Nona Lin. Kami lagi ada film bioskop, investasinya 10 juta. Saya rasa Anda sangat cocok, mau ajak Anda jadi pemeran utama wanita. Saya jadi pemeran utama wanita Anda? Betul, Nona Lin. Saya rasa Anda sangat pas. Jadi, honor 5 juta, setuju? Tentu saja. Saya mau. Kalau gitu, Nona Lin, tolong dandan ulang. Nanti ikut saya ketemu investor. Hari ini juga kita tanda tangan kontrak. Baik, Anda tunggu sebentar. Saya langsung ke sana. Oke, santai aja, saya tunggu di bawah. Saya berhasil. Saya memang berbakat. Film bioskop, investasi 10 juta. Ini bukan film sampah yang kamu bilang, kan? Hanya kebetulan aja. Lin Kimeng. Kamu akan buat dia tahu. Berani-beraninya kamu pukul saya. Bajingan. Bahkan berani mengincar anak saya. Hentikan. Mau apa kamu? Coba lagi cari anak saya bunuh kamu. Kamu gila ya, Lin Kimeng. Film kita ini batal kerjasama. Sutradara Lee, pasti ada salah paham di sini. Lin Yang, cepat minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia? Dia pantas? Ini film bioskop pertama saya. Kamu mau hancurkan saya, ya? Kalau mukulin dia bisa hancurin kamu, saya mau banget. Lin Kimeng, ini bapakmu? Saya niat baik aja kerjasama, dia malah berani mukulin saya. Kalian kan hebat, ya udah, jangan pernah kerja sama lagi. Gak cuma itu, saya akan blacklist dia. Bagus, saya malah senang. Lin Yang. Kalian tunggu saja, Lin Kimeng. Nanti kamu akan merasakan akibatnya. Lin Yang, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan karir akting saya. Cuma karena saya berani ngeyel sama kamu? Kamu harus hancur itu merusak saya? Hancur ya hancur, pulang. Lin Yang balas dendam, dia hancurkan saya. Sutradara Lee blacklist saya setengah tahun ini. Saya nggak dapat kerjaan satupun, tahu nggak setengah tahun saya. Kamu tahu bagaimana caranya? Lin Tianhou setiap hari pergi ke lokasi syuting memohon pada orang, merendahkan diri. Inilah cinta ayahnya Lin Yang kepada Lin Tianhou. Seperti yang dikatakan Lin Tianhou. Setelah Lin Yang sakit, dia menjadi kejam, egois, dan jahat. Saat itu aku masih pemula. Bisa mendapatkan kesempatan syuting film bioskop. Sangatlah sulit. Dan semuanya dihancurkan olehnya. Bahkan di blacklist. Hari-hari Lin Tianhou di blacklist pasti sangat sulit. Sangat sulit, tapi untungnya aku bertahan. Aku menyentuh hati Bos Hang dengan kerja keras dan ketekunanku. Saat itu Bos Zhang punya proyek hit. Berjudul Mars Pengembara. Dan aku beruntung lagi menjadi pemula yang berani diangkat Bos Hang. Rupanya ini, jalan bangkitnya Lin Tianhou. Lin Tianhou pun bangkit. Mars Pengembara adalah hit top tahun itu. Pendapatan box office global 10 miliar, memenangkan berbagai penghargaan. Menciptakan mitos di dunia perfilman. Juga mendorong film fiksi ilmiah Tiongkok ke luar negeri, menuju dunia. Sekaligus menciptakan jalan aktris terbaik Lin Kimeng. Dari Lin Tianhou di blacklist, sampai menjadi pemeran utama wanita di Mars Pengembara. Aku melihat sendiri betapa besar usaha yang dia keluarkan. Meskipun lagu, sayap tak terlihat, dan aroma padi milikmu. Tapi dalam taruhan hidup ini, akulah yang menang. Prestasiku tak ada hubungannya denganmu. Inilah Lin Tianhou. Dalam kamusnya tak ada kata menyerah. Saat dia mulai belajar, berusaha bersinar, lalu menjadi cahaya. Dia menjadi gadis jenius paling menakjubkan. Dia seolah tak kenal lelah, tak takut bangkit. Dia menembus satu demi satu rintangan, melintasi satu demi satu industri. Menjadi dirinya yang paling bersinar. Meski tak punya sayap tak terlihat, tak ada aroma padi. Dimanapun berada, Lin Tianhou punya keyakinan kuat untuk terbang, bangkit melawan arus. Membuat dunia terpukau. Lin Tianhou, kamu yang terbaik. Bos Hang, sekarang kalian mengerti, kan? Masih perlu aku minta maaf? Untuk seseorang yang menghancurkan hidupku. Hanya untuk balas dendam padaku. Pantaskah dia? Lin Kimeng, kamu ingin tahu kebenarannya? Kebenaran apa lagi? Kebenaran Lin Ye memukul Li Xing. Kebenaran aku mempromosikan dan menandatanganimu secara istimewa. Bukankah kebenarannya sudah jelas?
Lanjutkan memutar ingatan Pak Lin. Bos Sao. Urusannya sudah selesai. Lin Kimeng si bodoh itu. Dengar ada yang mau ajak dia syuting film, dia senang bukan main. Aku bilang mau ajak dia ketemu investor. Dia dengan bodohnya malah merias wajah, nggak mikir. Masa dia bisa jadi pemeran utama wanita, Bos Sao? Sebentar lagi aku antar dia ke kamar bos, silakan dinikmati. Si bodoh ini, benar-benar ngira industri hiburan gampang. Kalau bukan karena Bos Sao suka sama dia, mana mungkin aku kasih dia syuting film. Tapi emang lumayan cantik sih. Bos Sao, kalau udah bosan, jangan lupa janji kita ya. Oke, film berikutnya aku danain. Terima kasih Bos Sao. Apa? Bos Lee, ternyata cuma mau jadikan aku mainan investor. Ternyata Pak Lin, bukan karena mau balas dendam ke Ratu Lin. Tapi dia mukulin Li Xing untuk selamatkan Ratu Lin. Semua ini salah Ratu Lin. Kalau bukan karena Pak Lin, bakal jadi apa nasibmu? Lebih lucunya lagi, kamu malah ngira Pak Lin mukulin Li Xing karena benci kamu. Sampai-sampai kamu benci dia karenanya. Lucu banget kan? Kenapa kamu nggak bilang? Kalau soal bakat dan kerja kerasmu, itu lebih lucu lagi. Aku kasih tahu kenyataan kejam lainnya. Alasan kamu bisa jadi pemeran utama wanita di Mars Pengembara sama sekali nggak ada hubungannya dengan kerja keras atau bakatmu. Naskah kayak gini, mana mungkin cari pemain baru buat jadi pemeran utama wanita? Apalagi tertarik sama kamu. Terus kenapa milih aku? Tentu karena Pak Lin. Lagi-lagi karena dia. Kalau bukan karena perintah Pak Lin buat pilih kamu jadi pemeran utama, mana mungkin aku tertarik sama kamu? Mana mungkin kamu sesukses sekarang? Ini nggak mungkin. Bos Sang, kalian berdua sebelumnya nggak pernah kenal. Status dan posisi kalian beda banget. Satu di langit, satu di tanah. Mana mungkin dia berani perintahin kamu? Ya Bos Zhang, ini nggak masuk akal. Lin Kimeng. Kamu terlalu sedikit tahu tentang ayahmu sendiri. Seseorang yang bisa ciptakan 2 lagu hits. Bukan orang sembarangan. Kalian semua salah. Kekuatannya nggak bisa kalian bayangkan. Lanjutkan memutar ingatan Pak Lin. Aku mau buktikan ke kalian semua. Bagaimana dia sendirian menanggung beban industri hiburan Tiongkok. Dia punya kekuatan apa? Apalagi cuma sendiri menanggung seluruh industri hiburan Tiongkok. Sungguh lucu. Dia bahkan bukan orang dunia hiburan. Pak Zhang, kata-katamu terlalu berlebihan. Pak Lin, hari ini biarkan semua orang menyaksikan segalanya tentangmu. Saatnya mengungkap semuanya. Putar terus ingatan Pak Lin. Meng. Drama-drama jelek ini hanya akan menghabiskan segalanya darimu. Ayah akan memberimu sumber daya terbaik di dunia ini. Karena kau adalah putri kesayangan ayah. Film pertamamu harus menjadi peran utama wanita. Dan juga harus jadi film yang mengejutkan dunia. Ayah akan membawamu menjadi bintang yang paling bersinar. Pak Sang, film baru ini cuma dapat 5 juta tiket. Kita rugi besar beberapa tahun terakhir. Tidak ada satupun drama kita yang untung. Katakan, apa kita memang tidak cocok di bidang ini? Pak Sang, apa kau mau menyerah? Kita harus bertahan. Mungkin drama berikutnya kita balik modal. Bukan aku yang mau menyerah, tapi modal yang menyerah padaku. Kita buat drama-drama ini. Sudah menghabiskan semua uang, baru saja. Pemegang saham terakhir pun menarik dananya. Drama berikutnya tidak ada uangnya. Tidak ada harapan lagi? Pak Yo. Lepaskan saja. Kamu siapa? Seseorang yang bisa menyelamatkan nyawamu. Selamatkan nyawaku? Ada seorang gadis. Namanya Lin Kimeng. Dia ingin bermain film. Harap kalian berdua memberinya kesempatan. Kupikir siapa, ternyata cuma orang yang cari peran. Soal Lin Kimeng yang kamu sebut. Aku memang pernah dengar, tapi cuma anak baru yang nyanyi 2 lagu. Berdasar apa dia merasa? Bisa dapat peran utama wanita dariku? Konyol. Meski perusahaan kami sudah bangkrut, tapi kami tetap. Sutradara dan produser top dalam negeri. Berdasar apa dia jadi peran utama wanitaku? Sutradara top, produser. Di mataku, tidak ada artinya. Kamu. Kartu ini berisi 10 juta. Setujui syaratku, aku jadi investor kalian. Cuma 10 juta?
Aku tak peduli. Bagaimana jika aku juga memberimu naskah dengan tiket 10 miliar? Hei, kamu pikir kamu siapa? Naskah tiket 10 miliar? Sungguh lucu. Lebih baik kamu lihat dulu. Di sini. Setiap hari yang mengirim naskah ke aku, nggak 100 ya puluhan lah. Kamu suruh lihat, aku langsung lihat? Cepat pergi. Aku kasih waktu sebatang rokok. Aku nggak mau tunggu sedetik pun. Cepat pergi, pasang. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Lihat dia begitu percaya diri. Kita lihat aja deh. Naskah ini luar biasa. Benar-benar belum pernah ada sebelumnya dan sulit ditiru lagi. Pasang, kalau ada naskah ini, aku pasti bisa bikin film yang bakal laris ratusan miliar. Kondisi badan kurang baik. Udah berhenti. Ingat syaratku. Meng Meng harus jadi pemeran utama wanita di drama ini. Dan, semua proyek perusahaan kalian ke depannya. Dia harus selalu jadi pemeran utama wanita. Ini nggak masalah, aku mau tanya nih. Dia hubungannya apa sama bapak? Dia anakku. Nggak heran, punya ayah seperti bapak. Dia sungguh sangat beruntung, kita langsung cari dia buat kontrak ya. Tunggu, satu hal lagi, jangan sampai dia tahu aku yang bantu. Kalau enggak, kerjasama dibatalkan. Kenapa? Karena, aku mau dia percaya diri. Kamu ternyata penulis naskah The Wandering Mars. Sekaligus bos di balik layar Pak Sang. Apa? Perusahaan investasi Pak Sang bisa menguasai seluruh dunia hiburan, valuasi triliunan. Lin Yang ternyata bos di balik layarnya. Dia sebenarnya orang seperti apa sih? Bisa punya bakat top dan pandangan investasi. Dia juga penderita kanker otak di tengah siksaan sakit yang hebat. Gimana dia bisa melakukannya? Serem banget. Lin Kimeng, kamu nggak nyangka kan? Ayah yang selalu kamu remehkan adalah sosok yang seumur hidupmu nggak akan bisa kamu jangkau. Dialah pria yang berdiri di puncak dunia hiburan. Semua drama setelahnya, juga dia yang nulis? Betul, setelah The Wandering Mars meraih 10 miliar. Charlotte S. Anoyance, semua hits top ini. Semua dari tangan Master Lin, dia yang menciptakan hiburan Tiongkok. Dengan kekuatan satu orang mengangkat seluruh hiburan Tiongkok, kamu pikir kami bertiga kena bujukan Master Lin? Makanya nurut sama Master Lin? Lucu. Sekarang tahu kenapa? Kami bertiga cuma perwakilan Paman Lin. Kamu juga? Betul. Lagu-lagu hits, Air Lupa Cinta, Tahun-Tahun Gemilang, Pelaut. Semua ditulis Paman Lin untukku. Kamu menyebut diri ratu film, musik, dan TV? Sungguh lucu. Raja sejati adalah Paman Lin. Pencipta dunia hiburan Tiongkok, Lin Yang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia jenius sejati, tak tertandingi di dunia. Selama ini, tak sadar perjalananmu lancar? Jangan-jangan kau pikir kau jenius? Ini cuma Paman Lin diam-diam membuka jalan untukmu. Bekerja keras di belakang layar. Di semua dramaku, kau selalu pemeran utama wanita. Kau pikir kenapa? Bukan karena aktingmu bagus, tapi karena Paman Lin. Pertama kali naik panggung, langsung duet denganku. Bukan karena keberuntungan, tapi karena Paman Lin. Kami bertiga, atas perintah Paman Lin, dari berbagai sisi, memberimu bantuan besar. Yang lebih lucu, kau anggap diri jenius, anggap Paman Lin menghambatmu. Merusak hidupmu. Tapi pernahkah kau pikir, bisa sampai sejauh ini? Karena Paman Lin diam-diam berkorban untukmu. Paman Lin yang membuatmu sukses. Jadi semuanya tak ada hubungan denganku? Rupanya inilah kebenarannya. Ratu Lin bukanlah kebangkitan seorang jenius, tapi hasil didikan seorang ayah yang hebat. Tuan Lin patut dihormati, dikagumi. Tuan Lin sungguh hebat, hebat. Kalian bertiga, akhirnya ingkar janji. Maaf, tapi kami harus lakukan ini.
Anda terlalu menderita. Lin Qimeng, sampai sekarang. Masih tak mau minta maaf pada Paman Lin? Tahukah kau? Betapa besar pengorbanan Paman Lin untukmu selama ini? Dalam 15 tahun ini. Nyawa Paman Lin sudah di ujung tanduk. Dia bertahan sampai sekarang karena kau tak mau menyerah. Sejak sakit sendirian dan mulai membesarkanmu, hati Paman Lin sudah tandus, segalanya runtuh. Hanya ada gua es gelap tak berujung. Yang menemaninya cuma malam panjang tak berujung. Kau. Maafkan Paman Lin. Minta maaf. Maaf, 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 minta maaf. Kau yang memungkinkanku, aku yang salah menuduhmu, tapi aku tak menyesal. Aku tak akan minta maaf padamu. Kau tahu apa yang kuinginkan? Yang kuinginkan hanyalah keluarga yang utuh. Kau mengusir ibuku, membuatku tanpa ibu, tanpa masa kecil. Aku tak akan minta maaf padamu, tak pernah, aku benci kau. Benar, meski kau yang menciptakan Lin Tianhou. Tapi kau bukan ayah yang baik, apalagi suami yang baik. Meski kau jenius, menopang seluruh industri hiburan sendirian. Tapi kau selalu berutang pada Liu Wei dan Lin Tianhou. Tak ada cara, di dunia ini tak ada orang yang sempurna. Ini adalah kesalahan Lin yang selamanya. Semuanya, aku baru dapat kabar. Ibu Lin Tianhou, Ibu Liu Wei. Setelah siaran langsung global, menonton acara kita. Sekarang sudah tiba di lokasi siaran. Ibuku datang. Ibu Lin Tianhou. Mari sambut Ibu Liu Wei. Meng Meng, Ibu. Meng Meng. Ibu, 15 tahun ini aku selalu merindukanmu. Meng Meng, ibu yang salah. Aku terlalu takut pada ayahmu. Aku takut dia memukulku lagi. Jadi aku tak berani mencarimu. Selama bertahun-tahun. Aku juga sangat merindukanmu. Kasihan orang tua di mana-mana. Lin yang memang berlebihan. Membuat ibu dan anak tak bisa saling mengenal. Kau mau apa? Lin Yang, aku kembali. Masalah dulu kita lupakan ya. Mulai sekarang, kita bertiga hidup bahagia. Ya? Ibu, dia memperlakukanmu seperti itu, kau masih mau memaafkannya. Demi kau, ibu mau apa saja. Ibu, Liu Wei sungguh luar biasa. Meski mengalami perlakuan tak adil sebesar itu, Tetap setia pada Lin Yang. Wanita yang hebat, kesuksesan Lin Tianhou. Sekarang terlihat, bukan hanya hasil kerja Lin Yang sendiri. Ini juga berkaitan erat dengan Liu Wei. Ibu yang begitu hebat. Baru bisa menciptakan karakter unik dan martabat mulia Lin Tianhou. bakat Lin Tianhou plus didikan Lin Yang. Baru bisa jadi Lin Tianhou yang sekarang. Sekelompok orang bodoh. Lin Yang, oh Lin Yang. Aku sama sekali nggak nyangka, kamu ternyata selamat. Apalagi nggak nyangka, kamu malah bawa Lin Qimeng si beban ini. Dibesarin jadi bintang, punya harta sebanyak ini. Dari dulu aku nggak seharusnya pergi, tapi untungnya. Sekarang, semua harta ini jadi punyaku. Lin Yang, kita rujuk lagi yuk. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin rujuk sama kamu. Jangan harap jadi ibu Meng Meng lagi. Jangan harap. Lin Yang, ibuku aja udah maafin kamu. Jangan nggak tahu diri. Meng Meng, dengerin aku. Dia bukan wanita baik, nggak pantas jadi ibumu. Dia datang kali ini. Cuma karena prestasimu sekarang, sama harta kita. Di matanya, cuma ada duit. Aku nggak izin kamu fitnah ibuku. Ibuku bukan orang kayak gitu. Lin Yang, kamu salah paham. Liu Wei. Apa yang ada di pikiranmu? Aku paling tahu. Aku kasih tahu. Selama aku masih hidup. Jangan harap bisa akui Meng Meng. Jangan harap. Oke, kamu nggak mau akui ibuku ya? Aku akui. Ayo, Bu. Kita ke depannya nggak ada hubungan sama dia. Meng Meng. Kamu selamanya nggak pantas jadi ayahku. Lin Yang, kamu nggak bakal menang lawan aku. Akhirnya aku yang menang, kamu habiskan segala cara. Buat apa besarin Lin Qimeng? Ujung-ujungnya malah bantu aku, sementara kamu tetap di hati Lin Qimeng. Jadi ayah yang manis itu.
Lin Ye, Lin Ye. Rahasia yang kamu sembunyiin, nggak perlu lagi. Sudah waktunya diungkap ke publik. Berhenti. Lin Qimeng. Kamu nggak penasaran, kenapa Lin Ye dari kecil dibikin jadi musuh bayanganmu? Sampai sembunyi-sembunyi bantu kamu sukses. Karena dia utang sama aku, utang sama ibuku. Kamu salah. Itu karena dia ingin menumbuhkan harga diri dan kepercayaan dirimu. Kau benar-benar mengira ibumu lari karena dia niaya oleh Tuan Lin? Jadi dia lari karena itu? Salah, semuanya salah. Tuan Lin, sudah waktunya mengambil ingatan ini, biarkan dia melihat dengan jelas. Kebenaran sudah ada di sini. Masih mau bagaimana lagi kamu membela Lin Yang? Lin Qimeng, kamu akan mengerti setelah melihatnya. Lihat apa? Melihat bagaimana dia memukul ibuku kan? Baiklah. Bagaimana dia menganiaya ibuku? Tunggu, aku tidak setuju mengambil ingatan ini. Kenapa? Pengalaman ini adalah rasa sakit yang selamanya saya rasakan. Setiap kali saya mimpi buruk, saya selalu terbangun karena ketakutan. Ini memberi saya trauma yang sangat besar. Karena hal ini, saya bahkan menderita depresi. Sekarang, untukmu, aku sudah siap melepaskan masa lalu. Jangan buka lagi luka lama ibu, oke? Bu, nanti kita akan selamanya meninggalkan orang ini. Aku benci kamu, kamu orang ini. Meng Meng, ayah tidak meminta kamu mau memaafkanku. Kita jangan ambil ingatan ini, demi aku. Yang sudah merawatmu selama bertahun-tahun ini. Tolong janji satu hal padaku, jangan bertemu dan mengakui dia sebagai keluarga, oke? Aku akan selalu membencimu. Tuan Lin, biarkan mereka melihatnya. Tuan Lin, apa yang terjadi denganmu Tuan Lin? Tuan Lin tidak baik-baik saja. Kita harus segera memutar ingatan ini, jika tidak, Tuan Lin benar-benar akan meninggal dengan kebencian. Cepat, putar sekarang. Tidak, jangan. Sayang, nasi sudah siap, makanlah. Cepat makan, setelah selesai makan. Sore ini kita akan lihat rumah di area sekolah itu, jika cocok. Kita bisa langsung memesannya, rumah itu sangat banyak yang cari. Jangan pergi. Kenapa? Uangnya habis. Kemana uangnya? Aku tadinya ingin main beberapa kali untuk balik modal. Siapa sangka kalah lagi. Kamu berjudi lagi? 100 juta yang sebelumnya tidak aku omongkan. 80 juta ini adalah uang untuk beli rumah area sekolah untuk Meng Meng. Bagaimana kamu bisa menyentuh uang ini? Suamiku, aku salah. Aku pasti tidak akan berjudi lagi nanti. Berapa kali kamu bilang kata itu? Aku bersumpah, aku jamin ini yang terakhir kali. Kanker otak. Tahap akhir. Ayo kita cerai. Apa? Cerai? Uang untuk pengobatan sudah habis semua. Rumah juga sudah digadaikan. Kamu judi lagi? Lagi pula kanker tidak bisa disembuhkan, berapapun uang yang dikeluarkan hasilnya sama saja. Apalagi, masih membawa beban. Kamu tidak boleh membebaniku, kita harus cerai. Anak ikut kamu. Jangan sampai menghalangi aku menikah lagi. Meng Meng kan anak kandungmu sendiri. Kalau aku mati, dia bagaimana? Kamu mau dia hidup seperti apa? Hidup matinya dia apa urusanku? Pokoknya masalah ini sudah diputuskan. Kamu jangan cari aku lagi. Ayah. Ayah, mana ibu? Sudah 3 hari dia tidak pulang. Aku telepon dia suruh aku pergi jauh-jauh. Kenapa ibu tidak mau aku lagi? Apa Meng Meng melakukan kesalahan? Aku sampai dibenci ibu seperti ini? Kalau aku ungkapkan yang sebenarnya, Meng Meng pasti akan jadi rendah diri. Aku tidak boleh memberitahunya. Ini semua salah ayah kalah judi. Memaksa ibumu bayar utang. Bahkan memukulinya, ibumu benar-benar tidak tahan, akhirnya pergi. Meng Meng, ibumu adalah ibu terbaik di dunia ini, dia sangat menyayangimu. Ini salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Kamu meninggalkanku, kamu membohongiku. Meng Meng. Ibu dulu punya kesulitan sendiri, karakter ibu tidak baik. Takut tidak bisa membesarkanmu dengan baik. Lihat, sekarang kamu kan baik-baik saja.
Maafkan ibu, ya? Kamu bilangnya mudah. Kamu tahu tidak aku hidup seperti apa selama ini? Selama ini aku selalu mengira aku punya ibu yang baik. Ayah yang buruk, tapi semuanya salah. Kamu membuatku merasa bersalah pada ayah yang telah merawatku dengan susah payah selama ini. Paman Lin. Ayah, bangunlah. Aku mohon buka matamu. Lihatlah anak perempuan yang tidak berbakti ini. Kamu sudah berbuat begitu banyak untukku. Aku malah berhayal untuk menghinamu di hari ayah ini. Aku tidak pantas jadi anakmu. Ayah, bangunlah. Lin Yang, kamu harus melihat kenyataan. Tak peduli seberapa keras kau berusaha. Waktumu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Dalam waktu yang terbatas ini, kau harus menjadikan dirimu sebagai lawan Meng Meng. Tapi setidaknya, setelah kau pergi, kau tak akan bingung. Tak akan sia-sia, Lin Yang. Inilah takdirmu. Lin Qimeng. Hari ini kami sudah beri banyak kesempatan untuk minta maaf. Tapi kau tak satu pun ambil, hingga saat terakhir Lin Ye. Dia tak pernah dengar kau minta maaf, panggil ayah. Kau tahu, Lin Ye di mata kami. Dia adalah tiang jiwa kami. Dia tak peduli apapun. Baru beberapa hari lalu, saat tahu dia akan mati, dia takut. Tapi kau tahu dia takut apa? Aku ingat dia panik saat itu. Kupikir dia takut mati, tapi dia geleng, katanya. Takut kau hidup susah. Dia bahkan tak takut mati. Dia takut kau hidup susah. Ayah. Meng Meng, ayah tak akan pernah tinggalkanmu.